nggak ada yang semangat ya? Masih semangat. Harus semangat dong, kan masih pagi. Karena kita hari ini akan melaksanakan kegiatan kelas yang sangat menarik. Bang Faras belum gabung ya? Oke. Oke, baiklah kita tunggu ya teman-teman yang lain dulu. Oke. Baiklah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, sekarang juga sudah hadir nih pembicara kita. Saya mau sapa dulu nih. Halo Bang Faras, Farhan, apa kabar? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, maaf telat ya. Ini habis olahraga tadi sedikit. Wah, luar biasa. Sama seperti minggu kemarin yang sangat fresh. Iya. Gimana Bang sidangnya, Bang? Lancar, Bang? Alhamdulillah lancar. Terima kasih ya. Maaf ya kemarin belum ini. Alhamdulillah sih sidang kemarin lancar. Jadi sekarang udah bisa fokus nih gitu memberi materi nih ke teman-teman semua. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Selamat, Bang. Iya, terima kasih. Dan saya ucapkan selamat datang pada para peserta yang hadir dalam kegiatan kelas hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu tema pertama, laporan keuangan dan probabilitas, dan tema kedua, solvabilitas, cash flow, dan valuation. Mungkin para peserta belum kenal dengan saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Eva Mawarni, selaku moderator pada kelas kita hari ini. Dan latar belakang saya tidak ada ekonomi sama sekali, karena saya merupakan sarjana pertanian. Jadi saya belajar saham itu pada tahun 2019, pada saat semester 4. Dan kemudian saya menyelesaikan studi di tahun 2020 dengan
masa studi 3 tahun 2 bulan. Dan jadi buat teman-teman yang tidak ada latar belakang ekonomi sama sekali, jangan menyerah untuk belajar dari awal, karena belajar itu kapan saja. Jadi harapannya untuk hikmat mengikuti kelas ini sangat bermanfaat sekali untuk masa depan kita dan profit kita tentunya. Dan baiklah, sebelum saya membacakan susunan pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Mungkin teman-teman ada yang baru join hari ini karena minggu kemarin berhalangan. Perkenalkan pemateri kita dengan nama lengkap Muhammad Faras Farhan. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dengan segudang pengalaman tentunya, dan beliau merupakan asisten pengajar Jakarta dan sebagai analis riset di Trimega Sekuritas Jakarta yang merupakan sekuritas terbesar di Indonesia, dan beliau merupakan sebagai analis pasar saham di Stockbit Indonesia dan sebagai penasihat keuangan di salah satu firma penasihat keuangan tertua di Singapura di bawah bendera asuransi AIA. Dan beliau juga menguasai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Sungguh luar biasa sekali pengalamannya ya. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, kuis penutup, dan sesi foto bersama. Dan baiklah, untuk mempersingkat waktu karena hari ini ada 2 tema, kita buka kelas pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan langsung saja saya persilakan pakar kita untuk menyampaikan materi pada hari ini, dan untuk pada para peserta dipersilakan untuk mute suaranya agar kenyamanan bersama. Dan kepada Bang Faras kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Suara saya sudah terdengar? Bentar, itu kayaknya Jelas. Dengar, Kak. Oke, biar nggak ada backlight tadi, itu ditutup dulu deh. Oke, terima kasih Eva Mawarni sudah mengenalkan saya. Sebenarnya langsung aja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di ISP Education Class untuk di hari Minggu ini. Harusnya kan kemarin saya memberikan kelas, cuman kemarin saya ada sidang hasil, jadi mohon maaf kalau belum bisa hadir. Jadi memang untuk di hari ini kita akan lebih ngebahasnya itu ke dua kelas kita jadikan jadi satu. Nah, tenang aja, saya bukan berarti akan saya full memberikan materi yang benar-benar berat sekali, tapi memang lebih ke kita mungkin akan lebih yang esensinya, dan memang yang bisa nanti teman-teman juga bisa langsung praktek seperti itu. Nah, jadi untuk tema hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan, solvabilitas, komponen laporan keuangan apa aja, solvabilitas sama valuasi. Tapi valuasinya juga sebenarnya bukan yang valuasi sampai advance banget, maksudnya belum bukan yang sampai yang kita bisa DCF dan lain-lain, karena memang itu nanti ada kelas sendiri. Tapi memang di sini saya mungkin akan memberikan sedikit semacam snapshot-nya gitulah gitu. Kira-kira valuasi itu seperti apa dan memang apa saja perlu diperhatikan. Karena kalau nggak salah nanti kan ada kelas lagi itu valuasi itu di akhir gitu. Tapi saya memang di sini lebih pengennya kita lebih ke ngebedah laporan keuangan gitu. Karena memang kalau sedikit cerita, dulu ketika saya pertama kali masuk ke pasar saham, sekitar 2 tahun pertama, itu saya benar-benar belum ngerti namanya valuasi. Tapi memang saya udah bisa menilai perusahaan itu tuh hanya dari laporan keuangannya aja. Memang ada salahnya sih, tapi dari situ kita juga bisa ngeliat bisnisnya gitu. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya sebenarnya mau acknowledge yang tadi Eva bilang, kalau walaupun Eva bukan mahasiswa ekonomi, tapi semangat untuk belajar sahamnya juga besar. Itu bener banget ya teman-teman. Jadi walaupun saya background ekonomi, tapi saya sering banget ketemu teman-teman yang memang bahkan kedokteran sekalipun dia ingin belajar gitu. Jadi memang untuk ilmu seperti ini tuh bisa dipelajari banyak cara gitu, dan banyak juga yang memang ada yang berbayar dan yang murah dan kayak gitu. Nah, makanya ini kesempatan yang bagus sekali ya dari ISP Palembang, semoga bermanfaat juga begitu. Oke, mungkin
daripada saya kebanyakan ngomong gitu, saya langsung share screen aja. Eva, boleh izin share screen? Iya, Bang. Oke, siap. Ini masih disabled, sorry. Oke. Masih disabled ya untuk share screen-nya, Eva? Bentar ya, Bang. Oke, ya. Oke, sip. Sudah bisa. Baik, teman-teman, layar saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bang. Sudah, oke. Nice. Oh, enggak. Oke, kita mungkin sekarang langsung mulai aja. Kita akan membahas tentang financial statement ya, seperti itu. Nah, jadi laporan keuangan itu, oke, kita mulai dari, kenapa lagi? Oh, enggak. Sebenarnya jadi langsung kita mulai aja. Jadi laporan keuangan itu merupakan hal yang sebenarnya esensial ya teman-teman ya bagi kita menganalisis suatu saham gitu. Karena sebenarnya emang saya sering sekali menemukan emang banyak juga ya orang-orang yang dia itu awalnya tidak mengerti tentang usaha atau mengerti tentang apa itu perusahaan, tapi kita juga bisa melihat bagaimana sih gitu perusahaan itu bekerja dan bagaimana perusahaan itu menghasilkan sesuatu dalam laporan keuangannya, kan gitu. Karena kan intinya dari perusahaan itu adalah kita kan ingin mencari keuntungan gitu. Kalau ketika itu kan tujuannya perusahaan kan, maksudnya salah satunya kan itu. Nah makanya kita bisa melihat dari komponen laporan keuangan. Nah itulah indahnya pasar saham. Kenapa? Karena pasar saham itu memudahkan kita sebagai investor untuk mendapatkan akses kemudahan gitu terhadap laporan-laporan keuangan ini. Jadi memang kalau teman-teman, mungkin ini sedikit cerita aja ya. Jadi teman-teman itu kalau teman-teman sering ikutan SPM atau gimana kan, sering kasih tahu kalau kan sering lihat tuh di belakang perusahaan namanya TBK gitu. Nah, ketika dia sudah terbuka, itu perusahaan itu udah wajib mengambil laporan keuangan. Nah, kasus juga ada beberapa perusahaan juga yang memang dia laporan keuangannya itu bahkan ada perusahaan yang tertutup gitu ya, yang bukan melantai di bursa, tapi juga ada laporan keuangannya. Contohnya misalnya seperti bank. Bank contohnya tuh kayak seperti misalnya Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, seperti itu yang sebelum mereka IPO ya. Sebelum mereka merge jadi BRIS itu kalau teman-teman lihat di websitenya, itu mereka suka ngasih benar-benar Nah, jadi ini merupakan komponen yang teman-teman sebenarnya kalau udah mempelajari ini sudah teman-teman sudah bisa one step ahead. Gitu. Nah, mungkin langsung saja. Nah, ini ada komponen laporan keuangan. Mungkin ini saya akan ngebahas memang lebih ke akuntansi banget. Jujur, kalau boleh jujur, saya bukan mahasiswa akuntansi, saya mahasiswa bisnis, tapi memang belajar juga akuntansi. Jadi bagi teman-teman yang memang bukan background ekonomi, ya ini lebih ke dasarnya akuntansi itu seperti apa. Tapi ini juga teman-teman juga harus mengetahui juga. Jadi laporan keuangan itu ada tiga komponen inti, yaitu adalah income statement. Ini mungkin saya agak-agak campur bahasa Inggris bahasa Indonesia ya, karena memang rada-rada aneh gitu kalau saya terjemahin beberapa istilah tuh ke bahasa Indonesia gitu. Tapi intinya adalah laporan keuangan itu terdiri dari income statement, balance sheet, sama cash flow. Ini tiga itu aja. Kalau bahasa Indonesianya ada laporan laba rugi, ada neraca saldo, sama ada laporan arus kas. Intinya seperti itu. Nah, ini
ini masing-masing dari komponen ini dia itu tuh punya tujuannya masing-masing. Seperti misalkan income statement. Income statement itu dia adalah laporan keuangan yang menunjukkan beberapa menguntungkannya bisnis. Jadi kalau mau teman-teman lihat kayak bisnis suatu usaha itu mendapatkan berapa dalam waktu 1 tahun atau 1 periode atau 1 kuartal misalkan, nah teman-teman bukannya di laporan income statement. Biasanya ini mungkin berdasarkan praktek aja ya. Biasanya yang orang-orang incer itu adalah di income statement ini gitu. Ketika mereka buka laporan keuangan, ketika kan tiap kuartal kita kan rilis nih, ada laporan keuangan rilis gitu kan. Biasanya investor-investor yang fundamentalis, ketika mereka sudah tahu perusahaan yang mereka sedang analisa itu rilis laporan keuangan, biasanya hal pertama yang mereka lihat karena itu melihat gimana sih suatu perusahaan itu tuh menghasilkan atau mereka gimana sih kinerja mereka tuh sama suatu tahun itu menghasilkan pendapatan tuh seperti apa. Itu kita bisa langsung buka di di income statement seperti itu. Nah, oke. Nah, terus juga memang kalau kita perhatiin gitu ya, kalau kita perhatiin di komponen income statement ini juga, dia ada beberapa komponen, tapi intinya yang perlu kita perhatikan adalah pertama dari revenue, dari pendapatan itu sendiri. Nanti mungkin saya akan lebih jelasinnya di live praktek ya, tapi ini lebih ke konsepnya aja. Sama ada di net income-nya. Itu memang 2 hal yang biasanya kita perhatikan. Tapi teman-teman juga nggak apa-apa kalau mau merhatiin hal-hal lain kayak operating expense gitu-gitu. Nanti ini akan saya jelaskan mungkin lebih rincinya ketika kita masuk ke live praktek seperti itu. Kemudian yang kedua ada balance sheet. Oke, balance sheet itu adalah neraca saldo. Itu dia isinya ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Apa aja 3 itu? Intinya kalau aset, dia itu adalah hal yang menaikkan atau menambah value suatu perusahaan. Contoh misalkan komponen aset itu ada kas, ada properti, ada misalkan kita investasi ke perusahaan lain seperti itu. Nah, itu semuanya di aset seperti itu. Piutang juga itu juga termasuk aset. Ini memang bahasanya agak akuntansi banget. Nanti mungkin akan lebih dapat gambarannya ketika kita langsung live praktek aja. Nah, kalau liabilitas itu sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya itu isinya tuh basically utang. Itu kayak semua hutang mau jangka pendek mau jangka panjang itu semua ada di liabilitas gitu. Dan kalau ekuitas memang dia itu lebih ke isinya tuh ke komponen-komponen kayak laba ditahan, modal saham dan lain-lain. Itu memang menunjukkan ekuitas suatu perusahaan gitu. Ini memang lebih akuntansi banget. Jadi memang kalau mungkin saya jelasin kayak gini memang belum cukup. Nah, nanti mungkin akan langsung saya kasih gambaran realnya aja tuh ketika kita praktek ya. Nah, ketiga ada statement of cash flow. Cash flow ini dia laporan arus kas. Jadi kan kalau tadi kan itu kan adalah laporan laba rugi. Ketika kita perusahaan itu mendapatkan untung, maksudnya mendapatkan pendapatan itu dari mana aja dan berapa sih dia untungnya di akhir. Cuman kan kadang kita kan suka ngelihat perusahaan itu kan dapat pendapatannya itu kan nggak mesti semuanya dari kas. Kadang kan kita dapat pendapatan itu kan bisa jadi ada yang piutang, ada yang gimana kayak gitu kan. Nah, laporan statement of cash flow ini adalah laporan yang ngasih tahu ke kita seberapa apa sih arus kas perusahaan itu kemana aja gitu. Perusahaan itu tuh menghasilkan kas, memakai kas, membelanjakan kasnya itu, maksudnya pembelanja yang benar-benar pakai cash itu dia ditaruh kemana aja atau nggak dia ininya kemana aja. Nah itu nanti kita bisa lihat di laporan cash flow. Banyak ini mungkin pengamatan saya pribadi ya. Banyak investor yang kadang dia suka meremehkan statement of cash flow. Jadi kayak dia langsung lihat income statement, oh ya udah bagus positif gitu. Oh ya udah deh bagus. Tapi kadang dia suka lupa ternyata cash flow itu juga penting karena kan ya intinya kan kalau dari perusahaan itu kan kita kan punya cash, maksudnya itu kan termasuk aset gitu. Nah, laporan arus kas ini kebagi jadi 3, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nanti ini akan saya jelaskan di slide berikutnya, tapi intinya adalah statement of cash flow ini dia lebih yang menggambarkan berapa sih cash atau kas yang dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu 1 periode. Misalkan bisa kuartal, bisa tahunan begitu. Nah, tambahan lagi ada CALK, itu nanti teman-teman kalau nanti saya ketika live demo, ketika nanti ada kayak angka gitu di tengah, itu tuh namanya catatan laporan keuangan. Itu lebih ke ngegambarin komponen itu nanti bakal di breakdown seperti itu. Nah, CALK juga sebenarnya itu penting buat nanti misalnya teman-teman kan sekarang kan kita kan nanti sering banget nih ngelihat kayak di laporan keuangan itu ada pendapatan gitu. Nah, cuman ya udah perusahaan itu cuma nulis pendapatan aja, tapi kita nggak tahu pendapatan ini apa aja gitu. Nah, nanti itu di CALK itu salah satu tujuannya itu dia lebih ke memberi informasi lebih lanjut gitu tentang beberapa akun-akun yang ada di laporan keuangan yang awal gitu. Tapi untuk investor yang awam kadang ya udah ngelihat
ketiga komponen itu sebenarnya udah penting, udah cukup gitu, udah bisa mencukupi seperti itu. Nah, ini statement of cash flow. Jadi ini ada 3. Gampangnya adalah statement of cash flow itu ada 3, ada cash flow from operating, investing, sama financing atau operasi, investasi, dan pendanaan. Operating, dia itu ngeliatin jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnis regulernya yang berkelanjutan, kayak misalnya produksi, menjual barang, atau menyediakan kepada pelanggan. Basically, ini adalah arus kas yang lebih yang lebih berkaitan kepada kegiatan bisnis. Misalnya kayak kita dapat kas dari penjualan barang, dapat kas dari ngejual jasa, atau kita keluar kas untuk bayar gaji, atau kita keluar kas untuk bayar misalnya bayar listrik seperti itu. Nah, itu semua masuk di cash flow from operating. Intinya adalah arus kas yang kita dapat dari menjalankan operasi bisnis sehari-hari gitu. Jadi kan kadang kita suka ada transaksi yang yaudah kita misalnya contohnya misalkan kita bayar gaji karyawan tapi ngutang dulu, itu kan bisa jadi juga. Tapi kalau dia masuk ke statement of cash flow, itu adalah semua yang kita lakukan dengan menggunakan kas doang. Jadi nggak ada yang namanya pakai utang, pakai apa-apa segala macam. Pokoknya itu murni pakai kas doang. Seperti itu. Makanya kita penting banget untuk mengetahui gitu berapa sih gitu kas yang perusahaan punya dan berapa aja yang ngalir atau kemana. Seperti itu. Nah, terus cash flow investing adalah ini adalah arus kas yang dihasilkan atau dibelanjakan untuk aset tidak lancar atau untuk aset jangka panjang ya, bahasa gampangnya. Yang untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Contohnya misalnya seperti belanja modal. Teman-teman kalau baca berita kan kadang sering banget nemu istilah namanya CAPEX, capital expenditure. Nah, itu dia adalah belanja modal atau minjem penjualan sekuritas dan lain-lain. Contoh gampangnya adalah misalnya perusahaan dia ngebeli tanah misalkan. Nah, misalnya kan itu kan dia beli tanah untuk ekspansi pabrik. Nah, kas yang keluar untuk membeli tanah itu adalah kas yang itu nanti masuk ke kas di investasi. Seperti itu. Kenapa? Karena kan kita kan keluar uang untuk investasi perusahaan untuk biasanya nggak makan lagi usaha gitu ke depannya. Jadi memang kita keluar untuk kegiatan investasi gitu. Nah, kemudian ada cash flow from financing atau arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini adalah laporan arus kas yang menunjukkan arus kas bersih gunakan untuk mendanai perusahaan. Seperti misalnya nih teman-teman ngajuin utang ke bank gitu, atau teman-teman bayar utang ke bank, atau teman-teman ngelihat perusahaan teman-teman itu membayar dividen seperti itu tuh. Nah, itu adalah arus kas masuk ke financing. Intinya adalah untuk pendanaan. Bedakan antara investing dan financing. Kalau investing dia lebih ke untuk membesarkan usaha. Kalau pendanaan itu lebih ke gimana sih kita mendapatkan dananya, atau dana-dana yang seperti kayak bayar utang, nambah utang, bayar dividen itu seperti apa. Itu untuk laporan arus kas atau statement of cash flow seperti itu. Jadi mohon maaf ini kalau presentasinya agak-agak nyampur Inggris Indo karena memang dulu waktu kuliah memang belajarnya sih lebih baiknya pakai bahasa Inggris. Jadi memang ini mungkin agak nyampur-nyampur seperti itu. Nah, ini masuk ke esensi intinya. Dari laporan keuangan, sebenarnya apa sih yang pengen kita lihat? Maksudnya yang kita incer tuh apa gitu. Kadang kan kita kan ngeliat laporan keuangan kayak terus ya udah gitu. Apa sih sebenarnya yang kita incer gitu? Sebenarnya apa gitu. Nah, sebenarnya yang kita incer itu adalah ada 6 hal inti. Sebenarnya sih nggak semua ini semua nggak saklek ya. Maksudnya itu kalau teman-teman memang ada kategori tertentu, ya itu silakan aja. Tapi intinya dari yang kita cari adalah 6 ini. Yang pertama adalah net profit positif. Kita pengen pendapatan dari pendapatan bersih dari perusahaan itu positif. Positif secara angka, positif secara pertumbuhan. Misalkan kita pengen misalnya let's say kita bilang ICBP. Kita pengen ICBP laporan di 2020 dia menghasilkan pendapatan bersih itu tetap positif. Maksudnya setelah biaya-biaya dan lain-lain itu nggak negatif, jadi positif gitu. Supaya dia uang itu bisa ditambahin untuk membayar untuk membesarkan perusahaan, misalkan seperti itu. Tapi kita juga pengen pendapatan yang didapatkan oleh ICBP di tahun 2020 itu juga naik dari 2019 atau naik dari 2018. Jadi pertumbuhannya itu naik gitu. Makanya tadi saya bilang naik secara vertikal, positif secara horizontal. Positif secara vertikal, positif secara horizontal gitu. Jadi dari tahun ke tahun naik dan memang angka di tahun itu tuh positif gitu. Karena kadang kan kita juga sering nemu perusahaan-perusahaan yang memang dia net profitnya itu negatif seperti itu.
kadang kita juga harus tahu dia perusahaannya bergerak di bidang apa. Contoh misalkan kayak ini nanti nih misalkan nih yang katanya mau IPO nih, Goto misalkan atau Goto lah atau apa. Itu sebenarnya udah banyak yang antisipasi, mereka itu kalau mereka ngerilis laporan keuangan, itu pendapatannya bakalan negatif gitu. Karena kan mereka kan masih keluar banyak biaya dan lain-lain kan gitu. Sebenarnya kalau untuk yang namanya pendapatan atau untuk net profit, kita harus melihat dari siklus bisnis gitu. Itu pembahasannya nanti nih di kelas-kelas berikutnya. Tapi intinya adalah siklus bisnis itu menggambarkan usaha ini tuh berada di siklus mana. Apakah lagi berkembang, apakah sudah tua, ataukah sudah lagi decline, kita nggak pernah tahu. Nah, ICBP, perusahaan-perusahaan seperti ICBP, Unilever, dan lain-lain, itu merupakan usaha-usaha yang sebenarnya berada di kategori mature atau bahkan decline gitu. Karena dia udah tua dan memang udah stabil gitu. Beda kayak startup yang memang dia berkembangnya sangat cepat. Kita lihat aja Gojek berapa tahun yang lalu kan masih belum apa-apa. Sekarang dia udah jadi sebesar ini seperti itu. Jadi memang kita melihatnya itu tuh dari situ. Untuk siklus bisnis nanti akan saya jelaskan mungkin di kelas berikutnya, tapi intinya sekarang kita hanya mengetahui itu aja dulu. Kemudian revenue growth positif. Kita juga pengen pendapatan kotor. Nah, ini bedanya nih, ada dua nih. Ada pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor itu adalah pendapatan yang didapatkan perusahaan sebelum biaya-biaya, sebelum semua biaya masuk kayak biaya biaya harga pokok atau biaya beban gaji kayak gitu-gitu tuh, itu semua adalah namanya pendapatan pokok. Jadi intinya murni yang kita dapatkan dari ngejual barang atau jasa. Itu adalah pendapatan pendapatan kotor. Kita juga pengen itu bergeraknya positif juga, baik secara vertikal maupun horizontal seperti itu. Jadi secara vertikal kita maunya itu positif, kita secara horizontal kita juga mau itu positif. Tapi memang biasanya pendapatan kotor itu udah pasti positif sih secara vertikal, tapi secara horizontalnya kita nggak pernah tahu gitu. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjutnya langsung aja kita ngebedah gitu ya laporan keuangan beberapa. Saya udah milih 2 perusahaan sih sebenarnya. Nah, kemudian kita juga pengen ada low DARE, maksudnya adalah DARE yang rendah. Jadi kita pengen perusahaan yang kita punya itu dia memiliki rasio utang berbunganya itu terhadap ekuitas itu rendah. Kenapa? Karena implikasinya adalah ketika ini perusahaan bangkrut, ya, ketika perusahaan ini misalnya let's say bangkrut gitu. Nah, perusahaan itu tuh bisa membayar semua hutangnya hanya dengan ekuitas aja gitu. Jadi dia masih ada beberapa hal yang bisa dibalikin gitu ke investor-investor equity seperti kita gitu. Jadi kita pengen, karena memang beberapa perusahaan yang memang dia punya DARE-nya tinggi itu tuh tergolong kayak rada bahaya gitu loh. Kayak just in case kalau misalnya itu perusahaan kenapa-kenapa, ya udah yang kena resikonya kita. Cuman DARE itu kadang nggak berlaku untuk konstruksi dan bank. Kenapa? Teman-teman kalau nanti ngelihat atau teman-teman olah data sendiri, DARE konstruksi itu udah pasti gede. Karena seperti saya bilang di kelas minggu lalu, debt to equity ratio itu adalah rasio yang sebenarnya dia itu kan hutang berbunga dibagi dengan total ekuitas. Permasalahannya, perusahaan-perusahaan konstruksi seperti Wika, Waskita, dan lain-lain, Jaya gitu. Nah, mereka itu kan mendapatkan uangnya itu di akhir. Jadi mereka memang dari awal hingga mendekati akhir tahun itu mereka tuh udah pasti yang namanya minjem uang tuh udah pasti gitu. Jadi memang teman-teman kalau ngelihat debt to equity ratio mereka itu tuh selalu tinggi ya karena mereka tuh untuk mendanai proyek-proyeknya mereka itu tuh memang biasanya dari utang. Jadi wajar aja kalau konstruksi itu DARE-nya tinggi. Pertanyaannya adalah kita kalau ngelihat konstruksi itu kita ngelihatnya dari sisi kontrak-kontrak proyek-proyeknya seperti itu. Nah, bank juga sebenarnya. Bank itu saya sebenarnya selama ini itu kalau melihat bank itu debt to equity ratio itu memang kurang relevan karena bank itu dia benar-benar spektrum yang benar-benar berbeda. Dia udah punya metode sendiri, dia punya rasio-rasio sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau mau analisis bank itu bakal berbeda banget sama kalau teman-teman mau analisis perusahaan-perusahaan mainstream kayak konsumen gitu-gitu. Nah, kita juga pengen arus kas yang positif dari sisi operasi. Nah, iya dong. Kenapa kita pengen yang positif? Kenapa? Karena kan kita berarti kan melihat kalau ini usaha, kalau dia positif misalkan ini usaha, berarti dia dari sisi operasinya itu menghasilkan arus kas yang positif. Maksudnya arus kasnya itu masih ada sisanya gitu. Jadi intinya di perusahaan itu dia mendapatkan pendapatan itu lebih besar daripada yang dia keluarin kayak gitu. Ya sama aja kayak contoh gampangnya kayak misalnya kita dikasih uang jajan 10.000, ternyata kita cuma jajan 5.000. Kan kita pengen dong sisa 5.000-nya kan bisa kita tabung seperti itu kan. Contohnya kayak gitu aja. Nah, tapi untuk arus kas investing dan financing kita maunya negatif. Kenapa gitu? Karena kan gini, logikanya adalah
ketika kita membayar dividen, ketika kita membeli tanah, ketika kita membeli gedung, ketika kita membeli surat utang atau kita membeli aset sekuritas dari yang lain gitu, kan itu kan semua masuk di arus kas investing dan financing gitu. Intinya adalah ketika perusahaan mengeluarkan uang di arus kas investing dan financing, itu semua demi untuk tujuan memperbesar usaha, untuk mengekspansi usaha. Contohnya misalnya suatu perusahaan dia ngebeli tanah dengan kas gitu. Tanahnya itu nanti bakal dipakai untuk bangun pabrik. Kan sebenarnya walaupun secara arus kas itu negatif, tapi kan niatan itu adalah untuk mengekspansi perusahaan dengan membangun membangun pabrik, menambah produktivitas, menambah output dan lain-lain gitu. Jangan berharap juga mendapatkan keuntungan juga. Jadi itu sebenarnya hal yang bagus gitu. Atau misalkan let's say kayak perusahaan dia membayar dividen, ya siapa yang nggak senang kalau dapat dividen? Atau paling gampang misalnya perusahaan itu bayar utang. Karena kan dengan kayak gitu, dengan perusahaan membayar utang, porsi utangnya semakin kecil dong, seperti itu. Nah, kita ngelihat arus kas kayak gitu positif, sebenarnya itu udah rada-rada bahaya. Kenapa? Contohnya begini, misalnya untuk arus kas investasi. Misalnya let's say perusahaan dia ngejual gedungnya gitu. Oke, secara arus kas dia positif, tapi kan yang dia kehilangan apa? Gedungnya, gedung operasinya, atau bisa dia jual pabrik. Kan yang kehilangan apa? Pabrik operasinya, seperti itu. Atau misalnya let's say kayak perusahaan hotel. Misalnya kayak konglomerasi hotel kayak Hilton gitu-gitu, tiba-tiba dia jual salah satu hotelnya gitu. Secara kas iya positif, tapi kan secara bisnis loh dia hotelnya udah nggak ada yang di situ gitu. Jadi potensi bisnisnya malah jadi berkurang gitu. Sama halnya dengan dari financing. Biasanya arus kasnya positif gitu. Berarti kan dia kan implikasinya misalnya let's say dia menambah hutang atau misalkan dia nggak bayar dividen, itu kan implikasinya positif semua. Tapi walaupun kita mau arus kas dari operasi, investasi dan financing ini semuanya berbeda-beda, kita pengen tujuan akhirnya adalah kas bersih yang didapatkan, maksudnya adalah penambahan dari operating, investing dan financing, semuanya kita pengennya itu hasilnya positif supaya perusahaan itu masih mendapatkan tambahan kas gitu untuk operasi tahun berikutnya atau untuk periode berikutnya, seperti itu. Ini memang istilahnya memang akuntansi banget. Jujur saya tadi waktu ngejelasin saya jadi kebayang waktu saya di kelas akuntansi. Jadi memang kalau untuk ngejelasin kayak gini masih jadi memang lebih enaknya sih nanti kita langsung praktek aja ke beda laporan keuangan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk laporan keuangan sih intinya itu aja. Maksudnya di sini saya nggak akan terlalu yang lebih gimana karena memang itu kan lebih ke teori. Nanti mungkin akan lebih lamanya itu di live praktek aja seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya itu solvabilitas dan valuasi. Valuasi sebenarnya ya, kalau boleh saya bilang ya, valuasi itu sebenarnya 3 SKS sendiri. Enggak, malah kata saya kurang 3 SKS itu tuh. Karena valuasi itu banyak sekali yang bisa dipelajarin. Cuman di sini saya mau ngasihnya lebih ke overview aja sama mungkin beberapa metode dan beberapa rasio-rasio yang bisa dipakai untuk valuasi. Karena kalau untuk metodologi valuasi secara mendalam, itu nanti kalau nggak salah dari IEC itu ada yang ngejelasin lagi. Saya lupa siapa namanya gitu. Itu nanti di kelas rada-rada akhir setelah saya gitu. Oke, kita masuk ke solvabilitas. Nah, sebenarnya solvabilitas itu apa sih gitu? Solvabilitas itu adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjang. Dan sering digunakan untuk calon pemberi pinjaman bisnis. Ini penting banget biasanya untuk investor-investor yang memang supaya ngelihat perusahaan ini itu secara utang jangka panjang dia bisa di-manage dengan baik atau enggak. Karena kembali lagi, ini ajaran guru saya juga, hutang itu sebenarnya penting. Hutang itu sebenarnya boleh banget gitu. Pertanyaannya adalah kita bisa memanage atau enggak seperti itu. Intinya hutang itu kayak kolesterol. Dia mau gimana pun tetap ada. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah kita bisa nge-manage benar atau enggak, jangan sampai kolesterol tinggi seperti itu. Nah, makanya kalau untuk beberapa perusahaan dengan yang solvabilitas ini tuh penting. Maksudnya supaya kita lihat kayak misalnya kayak konsumen kayak gitu-gitu tuh. Konsumen pertambangan kayak gitu-gitu tuh. Itu biasanya kalau kita tuh suka ngelihat rasio-rasio solvabilitas itu penting. Kenapa? Karena mereka kan bisa beroperasi bahkan tanpa utang jangka panjang justru bisa-bisa aja. Tapi kan kita mau ngeliat juga kemampuan mereka untuk bayar utang jangka panjang itu seberapa bagus sih, seperti itu. Nah, rasio solvabilitas ini sebenarnya ada beberapa rasio-rasionya. Cuman di sini saya akan ngasih ke 3 rasio yang paling sering dipakai dan saya akan ngasih tahu mana sih yang paling sering dipakai sama investor.
Yang pertama ada debt to equity ratio, ya mungkin namanya udah jelas banget ya, hutang berbunga dibagi ekuitas. Ini saya udah ngejelasin di minggu lalu dan saya akan ngejelasin lagi. Tolong banget ketika teman-teman ngolah data debt to equity ratio, jangan sampai salah dengan liabilities atau liabilitas dibagi ekuitas. Itu salah. Sebenarnya nggak salah-salah banget sih. Cuman sebenarnya kalau kita ngelihat secara definisi aslinya, debt to equity ratio itu kan itu dari kata debt kan. Debt itu adalah hutang berbunga. Kadang di liabilitas itu ada hutang yang tidak berbunga. Contoh misalkan hutang jangka pendek yang di bawah 1 tahun, itu biasanya nggak berbunga. Atau misalnya kita utang apa ya, misalnya let's say kita utang sesuatu yang memang dia intinya nggak ada bunganya gitu. Itu kan nggak ada bunganya, jadi ngapain kita masukin ke debt? Karena itu memang kita secara Inggris itu debt, tapi kalau dari konteks debt to equity ratio ini adalah utang yang memiliki bunga gitu, hutang berbunga atau interest bearing debt gitu. Contohnya misalnya let's say kita hutang ke bank atau kita punya hutang ke surat utang negara atau kita punya misalnya utang obligasi dan lain-lain. Nah, itu contohnya itu adalah hutang berbunga gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang dia nggak punya hutang berbunga samsek, jadi memang DR-nya 0. Ada juga beberapa perusahaan yang memang dia punya. Nah, ini juga salah satu hal yang teman-teman harus perhatiin ketika teman-teman mau memakai jasa-jasa yang ngasih data-data kayak gini, contohnya kayak Stockbit, RTI, dan lain-lain, itu teman-teman harus tahu dulu perusahaan-perusahaan ini menggunakan istilah-istilah seperti apa. Karena kalau nggak salah ya, antara RTI dan Stockbit itu mereka punya definisi yang berbeda untuk debt to equity ratio. Yang satu kalau nggak salah pakai liabilitas dibagi ekuitas, yang satu lagi kalau nggak salah hutang berbunga dibagi ekuitas. Saya lupa yang mana yang pakai itunya, tapi ini sih kalau nggak salah salah satunya itu tuh. Jadi teman-teman harus perhatiin banget kayak gitu. Tapi emang kalau saya sendiri sih ya enakan olah data sendiri gitu. Tapi kalau memang teman-teman udah punya akses ke sana, itu bagus banget. Nah, yang kedua ada interest coverage ratio. Ini adalah EBIT. EBIT itu earnings before interest and tax, pendapatan sebelum biaya beban bunga dan dengan beban pajak gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya operating profit itu dibagi dengan beban bunga atau interest expense gitu. Jadi maksudnya berapa sih beban bunga yang bisa kita cover gitu dengan dari pendapatan aja gitu. Kemudian ada debt to asset, ini jelas ini hutang berbunga dibagi aset. Nah, ini jangan keliru antara liabilitas dibagi aset, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi makanya nanti teman-teman ketika teman-teman mengolah data, ini sebenarnya berlaku juga sih buat yang masih kuliah atau mungkin yang udah kerja yang memang pengen ngolah data sendiri, harus tahu patokan-patokan dan rumus-rumus dari rasio-rasio ini seperti apa. Sebenarnya dalam saham itu gampang banget rumusnya, cuma tambah kurang kali bagi. Nggak ada tuh yang namanya sin kostan atau apa-apa tuh nggak ada. Cuman kita yang pentingnya adalah karena ini masih ilmu sosial, kita harus tahu landasan-landasannya, kita harus tahu fundamental dari rasio-rasio itu tuh apa aja gitu. Karena kalau untuk perhitungan itu sebenarnya gampang, cuma tambah kurang kali bagi udah selesai. Nggak ada yang ribet-ribet gimana kok gitu. Oke, sekarang ke valuasi. Ini emang apa ya? Emang cepet banget karena memang saya kalau ngejelasin kayak gini itu lebih enak kita langsung live praktek aja deh gitu. Karena kalau kayak gini ntar kesannya kayak saya lagi kuliah gitu. Nah, valuasi itu biasanya ada 3, ada 4 sih sebenarnya. Cuman yang keempatnya ini jarang banget dipakai dan ini hanya ada di buku-buku kuliah aja. Secara praktek nyata sih jarang dipakai. Yang pertama ada relative valuation atau valuasi relatif. Ini adalah valuasi yang kita pakai untuk gampangnya adalah kita melibatkan penggunaan aset serupa dan sebanding dari melihat aset lain. Contoh misalkan kayak paling gampang itu ketika kita mau beli rumah atau kita mau jual rumah. Misalnya kita mau jual rumah nih, kita kan nggak tahu nih harga rumahnya berapa, ya kan? Akhirnya kita tanya ke tetangga yang baru jual rumah juga. Lu kemarin jual rumahnya berapa? Oh, gue jual rumahnya kemarin 200 miliar. Oh ya udah, gue jualnya mirip-mirip deh gitu. Kayak gitu tuh. Itu adalah relative valuation. Maksudnya adalah kita tuh melihat tetangga-tetangga kita, atau kita melihat perusahaan-perusahaan sejenis, mereka tuh kayak gimana gitu. Contohnya ada beberapa metrik yang memang bisa dipakai untuk relative valuation, seperti misalnya PER atau price to earning ratio yang sudah saya jelaskan minggu lalu, PBV, price to book value yang sudah jelaskan juga, sama EV to EBITDA. Nah, mungkin teman-teman udah tahu PER sama PBV, tapi kalau EV to EBITDA ini adalah rasio yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk relative valuation. Kenapa? Karena ini kita melihat nilai dari suatu usaha dibagi dengan EBITDA-nya, maksudnya dibagi dengan
pendapat apa ya, gross profitnya gitu. Maksudnya pendapatan yang apa namanya yang masih apa ya, kayak masih rada kotor tapi udah dipotong sama biaya-biaya kayak biaya harga pokok gitu-gitu tuh. Nah, jadi intinya kita tuh ketika melihat kayak gini penting banget kita untuk menjajarkannya gitu. Contoh misalkan kayak gini, misalnya let's say teman-teman mau ngebikin relative valuation-nya untuk ICBP misalkan. Teman-teman taruh di sebelah di tetangganya itu adalah INDF, SIDO, Mayora, Unilever gitu-gitu. Nah, terus teman-teman bisa ngelihat kesimpulan dari teman-temannya ICBP ini secara saham itu mahal atau enggak, atau overvalue atau enggak, seperti itu. Nah, pakai aja 3 rasio ini, tapi kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa, tapi biasanya memang memakai 3 ini juga sebenarnya sudah tergolong cukup, seperti itu. Nah, cuman saya mau bilang juga, relative valuation nggak bisa dijalanin sendiri. Saya mau nekanin juga, valuasi itu, ini kan ada 3. Teman-teman nggak bisa tuh milih salah satu aja, sebenarnya nggak bisa. Gitu. Jadi memang 3-tiganya harus dijalanin, atau nggak minimal 2 deh gitu. Itu harus dijalanin juga. Supaya gambaran. Karena kalau kita pakai relative valuation aja, karena suka bias. Misalnya let's say gini, kita bikin relative valuation, nemu per ICBP di sekitar 30, terus kita nemu per Unilever 40. Berarti kesimpulan kita, oke, ICBP murah 30, tapi kan kita nggak tahu nilai intrinsiknya berapa. Kita kan nggak tahu harga aslinya ICBP itu berapa gitu, nilai value perusahaannya itu berapa aslinya gitu. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan beberapa metode-metode lain. Salah satunya adalah metode yang kedua, itu adalah discounted cash flow atau DCF. Ini adalah metode valuasi yang teman-teman kalau udah kuasain ini, teman-teman mau kerja di perusahaan keuangan manapun di dunia pasti diterima karena mereka udah pasti menggunakan DCF gitu. Ini bagi orang yang awam banget masalah keuangan mungkin bakal ribet, tapi sebenarnya kalau teman-teman pelajarin ini semua tuh bisa dipelajarin semua dengan sangat cepat. Ya saya nggak akan terlalu menjelaskan detail di sini ya karena itu nanti udah ada segmen lain gitu. Jadi DCF ini dia tuh digunakan untuk mengestimasi nilai investasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. DCF ini sebenarnya dari nama keren, discounted cash flow. Tapi banyak yang salah ketika kita ngelihat DCF itu adalah science. Karena sebenarnya walaupun memang dia lebih banyak ilmu matematika, sebenarnya DCF itu tuh sangat bergantung pada asumsi kita. Ini saya ngomong sekarang kayak gini telan aja dulu ya, karena nanti bakal jelasin di kelas-kelas berikutnya. Tapi nanti habis ini saya akan ngejelasin juga kok beberapa hasil valuasi saya gitu. Ya seperti itu. Nah, DCF ini sebenarnya berguna juga bagi teman-teman yang memang ingin melihat berapa sih nilai intrinsik dari suatu saham atau nilai intrinsik dari suatu perusahaan itu berapa gitu. Ini makanya penting banget untuk menggunakan DCF. Ini kenapa lagi? Oh, sorry. Nah, DCF ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk jadi intrinsik. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman bisa, gunain aja relative valuation sama DCF. Kenapa? Karena relative valuation itu dia supaya tahu dari teman-temannya suatu saham itu lebih murah atau enggak, dan DCF itu bakal ngasih tahu seberapa murah sih gitu. Kayak gitu tuh. Nah, kan teman-teman kan sering banget dengar istilah namanya margin of safety atau apapun itulah gitu. Itu kan dikenalin banget tuh sama Warren Buffett sama si Benjamin Graham kan gitu. Nah, sebenarnya banyak yang akhirnya menggunakan metode-metode valuasi yang lain supaya dapat margin of safety itu berapa. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya DCF juga sebenarnya bisa kalian gunakan supaya dapat angka yang lebih enak gitu untuk dapat nilai intrinsiknya gitu. Ini adalah metode valuasi yang banyak banget digunakan oleh sekuritas, oleh perusahaan-perusahaan investment banking dan lain-lain. Jadi memang teman-teman kalau bisa pelajarin aja ini. Udah banyak banget materi-materinya ini di luar di YouTube juga banyak. Ini mungkin rada-rada out of topic ya. Teman-teman kalau mau belajar banget tentang valuasi dan memang tertarik untuk terjun ke sekuritas gitu ya, coba cari di YouTube namanya Aswath Damodaran. Itu dia adalah bapaknya valuasi, bukan bapak investasi ya. Dia adalah bapaknya valuasi. Memang udah terkenal sebagai profesornya valuasi banget deh gitu. Ibaratnya kalau investasi itu kayak Warren Buffett-nya valuasi gitu. Nah, teman-teman coba buka aja channel beliau karena beliau tuh banyak banget ngasih ilmu gratis. Video-videonya kayak sejam, emang itu video kuliah di NYU, tapi itu kalau teman-teman perhatiin dengan fokus gitu ya, itu ilmu-ilmunya tuh bagus banget itu saran saya sih gitu. Nah, terus kemudian ada Golden Growth Model. Ini adalah digunakan untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan dari rangkaian dividen masa depan yang tumbuh pada tingkat yang konstan. Ingat ya, kata kuncinya adalah konstan. Jadi ini adalah kalau misalkan memang perusahaan-perusahaan yang memang dia ngasih dividennya itu biasanya tingkatnya itu konstan. Nah, beberapa perusahaan bisa memakai ini kalau memang dia dividennya tergolong flat ya, tapi
di kasus saya sih karena jarang sih nemu perusahaan-perusahaan yang memang dia pakai GGM gitu. Karena biasanya kalau di sekuritas atau di beberapa perusahaan-perusahaan equity research yang lain biasanya sih pakai DCF gitu untuk mencari hasil berapa sih nilai intrinsiknya gitu. Biasanya golden growth model dipakai untuk analisis bank. Ini saya pernah lihat nih, ada beberapa sekuritas memang dia ketika saya tanya waktu itu dia valuasi untuk bank itu pakai apa, karena dia pakai golden growth model. Tapi memang kalau saya perhatiin laporan keuangannya, dividen dia memang konstan. Maksudnya pertumbuhannya nggak yang gila-gila banget kayak di TMG atau gimana gitu. Jadi memang bisa dia pakai golden growth model gitu untuk valuasinya gitu. Oke, sebenarnya sih untuk materi udah itu aja. Jadi mungkin nanti kita akan lebih memang saya untuk materi ini memang lebih singkat karena memang kalau saya ngejelasin secara teori gitu-gitu memang kesana kayak ngantuk. Jadi mungkin kita langsung ke live praktek aja nanti habis ini. Oke, itu aja. Saya balikin lagi ke Eva, silakan. Eva, sorry masih di mute. Oh, maaf. Terima kasih Bang Faras ya. Sangat menarik sekali, alhamdulillah kita dapat ilmu baru. Selanjutnya langsung saja sesi praktek ya. Dipersilakan untuk Bang Faras. Oke, kita langsung aja ke sesi praktek ya. Ini jujur sesi yang sebenarnya teman-teman harus perhatiin banget sih. Karena kalau presentasi saya tadi itu sebenarnya cuman ya materi-materi aja lah. Nah, inilah yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau udah ngantuk, bangun. Jangan jangan ngantuk. Kalau ngantuk tadi nggak apa-apa, tapi kalau ngantuk kayak sekarang rada-rada rugi sebenarnya. Oke, ini kenapa lagi kebuka? Oke, jadi di sini saya sudah ada laporan keuangan ICBP. Saya akan ngasih dulu ya kenapa saya suka ICBP, karena itu adalah saham pertama saya dari saya maba, dan dulu waktu saya ospek kelompok saya namanya ICBP, jadi nggak tahu kenapa saya sampai sekarang tertarik banget sama ICBP gitu, walaupun memang dia sebenarnya cuma jualan kayak Indomie gitu-gitu, tapi saya tertarik banget. Nah, kita ngeliat di sini ada namanya laporan keuangan. Ini adalah laporan tahunan ya. Ini adalah laporan keuangan akhir tahun 2020 ICBP ya. Ini ada 160 halaman, tapi kita nggak harus baca semuanya. Jadi teman-teman kalau nanti teman kalian ada yang pamer, saya baca laporan keuangan 160 halamannya, rada-rada curiga karena sebenarnya nggak ada yang baca semuanya kecuali auditor seperti itu. Nah, ini beneran, ini bukan bercanda, ini beneran karena jarang yang benar-benar baca sampai akhir gitu. Tapi kita hanya mengambil inti-intinya aja gitu ya. Yang pertama adalah ya kayak gini-gini nggak usah kita perhatiin lah, ini mah cuma daftar isi aja. Nah, bukan yang ini. Bukan yang ini juga. Nah, ini nih. Ini adalah balance sheet. Jadi semua laporan keuangan selalu dimulai dengan balance sheet atau neraca saldo. Ini bagi orang-orang yang non ekonomi mungkin ngelihatnya ini apaan lagi. Sebenarnya gampangnya adalah kita ngelihat ini ada aset, di sini ada aset nih, ya kan? Ini ada Inggris, ada Indonya nih ya. Sini ada aset. Aset itu kebagi jadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Mungkin kita mikirnya kenapa lancar dan lancar? Bahasa gampangnya, aset lancar itu adalah aset jangka pendek. Aset yang memang dia bisa habis dalam kurang dari waktu setahun. Kalau aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak bisa habis lebih dari 1 tahun gitu. Contoh misalkan kayak aset lancar ini kayak kas. Kita kan keluar kas kan tiap hari kan keluar kas kan kita. Atau piutang juga kan itu kan piutang itu kan bisa keluar kapan aja gitu. Atau uang muka dan jaminan atau pajak diberi muka. Nah, ini mungkin ada banyak banget istilah-istilah yang ini istilah akuntansi banget. Tapi yang perlu kita perhatiin sebenarnya adalah kalau untuk konsumen ya, itu di area kasnya dan piutangnya. Ini kalau kita perhatiin ICBP, ini kan ada tahun 2019 sama tahun 2020 kan. Kita lihat kasnya naik nih. Dari 8,3 ini berapa nih? Dari 8,3 triliun menjadi 9,5 triliun. Berarti kan dia nambah sekitar 1,2 triliun kan dalam waktu 1 tahun. Ini berarti kinerjanya ini sebagai salah satu checklist kita juga. Oh, berarti ICBP dia nambah 1,2 triliun di kas doang gitu di 2020. Itu bagus banget gitu sebenarnya. Karena kita juga pengen ICBP ini punya kas yang yang kuat juga gitu. Nah, terus kemudian kita juga bisa ngelihat ini persediaan atau inventory. Ini adalah barang-barang yang yang ada di gudang-gudang ICBP yang digunakan untuk ngolah-ngolah produk. Apa aja? Nanti ini akan ada di 236-nya. Nah, itu nanti contohnya misalnya kalau di persediaan tuh kayak misalnya kalau ICBP ya, misalnya kayak tepung kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya barang-barang yang memang
ada itu untuk di-convert menjadi suatu barang usaha. Jadi misalnya kayak tadi kayak tepung, minyak, mecin apapun itulah gitu yang bakal di-convert menjadi Indomie gitu misalkan. Nah, ini teman-teman kalau lihat, ini kan ada namanya catatan kan atau notes gitu. Nah, teman-teman di sini ngelihat ini adalah namanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Banyak orang ngeremehin banget ini, padahal bagi saya ini penting sekali untuk kita perhatiin. Jadi ini lebih ke ngejelasin kasnya ini apa aja gitu. Jadi kayak lebih nge-breakdown-nya gitu loh. Nah, ya, kalau utang muka dan jaminan penjamin muka, ya ini nanti aja lah karena ini sebenarnya lebih ke urusan akuntansi sih. Jadi kayak nggak terlalu banget diperhatiin gitu. Kemudian aset tidak lancar. Nah, sebenarnya yang perlu kita perhatiin ya, ini saya ngomongnya dari sisi praktis aja ya. Saya nggak ngomongin dari sisi profesional atau gimana ya. Itu yang pertama adalah investasi jangka panjang. Kita ngelihat ICBP ini dia nambahnya berapa? Maksudnya dia ada penambahan investasi nggak? Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini, dia jomplang banget nih. 2019 dia tadinya 3,9 triliun, tiba-tiba jadi 10,6. Mungkin teman-teman bingung ini kenapa nambahnya gede banget bisa 3 kali lipat. Kenapa? Kalau teman-teman ingat, ICBP itu dia kan sempat ngakuisisi Pine Hill. Akuisisi itu berarti kan Pine Hill itu kan menjadi bagian dari ICBP, ya kan? Nah, itu menambah di long term investment ICBP seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di long term investment itu dia bertambah, berarti ICBP itu menambah investasi dia di entitas-entitas lain. Kayak tadi misalnya ICBP beli Pine Hill gitu. Itu kan menambah di sini. Kemudian ada fixed asset. Nah, fixed asset ini sebenarnya kalau bagi perusahaan-perusahaan kayak bank itu nggak akan terlalu penting, tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang kayak pertambangan, konstruksi, konsumen itu juga penting. Karena kan itu kan perusahaan-perusahaan yang memang dia mengandalkan pabrik gitu biasanya. Nah, itu nanti pertambahan ini akan saya jelaskan nanti mungkin ada di laporan arus. Nah, tapi ya intinya sekarang kita ngelihat dari sini dulu. Goodwill ini sebenarnya panjang sih bahasannya. Ini teman-teman kalau perhatiin ya, ini kenapa ada 1,7 triliun tiba-tiba ini jadi 54 triliun. Ini jawaban simpel saya, ini karena dari Pine Hill. Alasannya kenapa? Saya ada jawabannya, cuman panjang banget kalau ngejelasin sekarang. Jadi nggak cukup waktunya. Jadi intinya adalah kalau nanti teman-teman ditanya, itu kenapa goodwill-nya naik gede banget? Itu karena Pine Hill. Intinya gitu aja. Nah, jadi sebenarnya ini sudah mencakup untuk aset ya. Jadi ingat aset itu ada dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Biasanya saya kalau mau ngelihat di sini, saya ngeliat dulu arus kasnya gimana, piutangnya gimana, persediaannya nambah atau enggak, sama investasi jangka panjang, aset tetap, sama ya goodwill lah biasanya. Tapi kalau itu juga jarang sih saya perhatiin juga gitu. Nah, kita masuk ke liabilitas. Karena ingat tadi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas gitu. Lalu, sebentar. Oke. Ya, oke. Nah, jadi kalau untuk liabilitas, dia sama seperti aset. Dia ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini jelas ada tulisannya jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, ini ada utang bank jangka pendek yang maksudnya adalah utang-utang yang bisa diselesaikan dalam kurang dari setahun. Di sini juga ada utang usaha, utang bukan usaha. Utang usaha itu contohnya kayak misalnya ICBP dia ngutang ke perusahaan lain buat misalnya let's say kayak gue mau beli tepung ya, gue ngutang dulu ke lu ya gitu. Gue kasbon dulu deh gitu. Ya udah kan biasanya kan kalau kasbon nggak ada bunganya kan gitu. Orang apa yang kasbon aja ada bunganya itu kejam bener. Nah, biasanya kalau ada bunganya itu kan biasanya kalau dari bank atau kayak obligasi gitu misalkan. Nah, kita kalau untuk liabilitas jangka pendek, kadang saya pribadi ya, saya suka melihatnya itu dari utang dia bertambah atau enggak, atau dari utang bank dia itu jangka pendek itu bertambah atau enggak, seperti itu. Yang lain-lainnya ini lebih ke akuntansi, tapi yang penting saya ingin melihat untuk utang bank jangka pendek, utang usaha dan itu bertambah atau enggak. Kalau bertambah, kita juga harus tahu bertambahnya karena apa. Kalau memang karena untuk ekspansi perusahaan, bagus. Tapi kalau pertambahannya itu karena untuk nutupin beberapa bolong-bolong di perusahaan, ibaratnya gali lubang tutup lubang, bahaya gitu. Makanya, tapi ya ICBP karena memang dia udah perusahaannya udah entitled banget, jadi ya biasanya sih dia nambah utang itu tuh untuk keperluan usaha gitu. Nah, kemudian ada utang bank, utang jangka panjang. Ini kalau teman-teman perhatiin, dari semuanya ini kan angkanya kecil-kecil. Tiba-tiba kita ngeliat dari sini ada 30 triliun nih. Ini teman-teman lihat nih. 2019 ICBP dia ada 1,7 triliun utang bank jangka panjang. Tiba-tiba dia ada utang bank jangka panjang 30 triliun. Itu kenapa? Itu karena ICBP memang menggunakan sebagian kas untuk beli Pine Hill, sebagian lagi dia ngutang ke bank untuk beli Pine Hill. Makanya jadi kalau teman-teman di sini kan ada aset, ini kan investasi jangka panjang itu kan naiknya kan jauh banget nih kan gitu. Bisa 7 triliun gitu kan. Nah,
ICBP itu ketika dia ngakuisisi Pine Hill, saya lupa berapa, tapi intinya dia itu memang beberapanya itu menggunakan hutang bank gitu. Ya ini juga sebenarnya hasil hutang bank dari Periode, tapi juga ini salah satu kenapa ini jomplang juga karena memang dia ketika akuisisi Pine Hill itu juga menggunakan hutang bank. Karena kalau pakai kas semua bahaya juga gitu. Sebenarnya sih kalau yang saya perhatiin sih memang dari utang bank jangka panjang untuk liabilitas jangka panjang ya. Nah ini tadi kenapa saya bilang jangan ngebagi kalau debt to equity ratio ya, jangan ngebagi liabilitas dibagi ekuitas tuh jangan kayak gitu aja. Karena di liabilitas itu ada banyak komponen-komponen yang sebenarnya kurang esensial untuk kita ngelihat debt itu apa gitu. Makanya kita menggunakannya itu adalah hutang yang berbunga. Contohnya adalah ini hutang bank gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngitung debt to equity ratio ICBP berapa, jangan 53 triliun ini berapa nih? Dibagi dengan 50 triliun. Kalau kayak gitu, hasilnya adalah berapa tuh? 1, berapa lah gitu, saya lupa. Jadinya kesannya kayak ICBP itu hutangnya lebih gede dibanding ekuitasnya. Padahal 53 triliun ini adalah hutang-hutang ini adalah pertambahan dari semua liabilitas. Jadi bukan semua utang yang berbunga. Nah, gitu. Jadi kalau kita hanya menggunakan hutang berbunga, dalam kasus ini adalah hutang bank, ya. Kayak gini kan karena logikanya kan kira-kira yang berbunga hutang bank doang kan. Ini kita dapat angka 30,7 dibagi berapa nih? 50 sekitar 3/5 atau sekitar 0,6. Ini angkanya masih enak banget gitu untuk ukuran perusahaan konsumen seperti itu. Oke. Ini ada yang ngechat. Tadi bilang mau tahu itu usaha atau hutang gali lubang tutup lubang. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu hutang usaha atau hutang gali lubang tutup lubang? Nanti kita akan melihatnya itu di sini nih, di catatannya gitu. Ya ini nanti teman-teman ngelihat aja, tapi biasanya kalau memang dia ada hutang gali lubang tutup lubang, biasanya ada di berita. Contoh misalkan let's say ada perusahaan yang kena jerat PKPU kayak yang kesulitan pembayaran utang gitu. Nah, itu kalau tiba-tiba itu perusahaan nambah utang, biasanya itu untuk membayar utang yang sebelumnya. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau ini perusahaan adem ayam aja, nggak ada urusan-urusan apa, biasanya sih itu untuk penambahan usaha gitu. Perusahaan-perusahaan yang kena PKPU apa ya kemarin ya? Saya lupa nih. Kalau nggak salah kemarin tuh ada yang kena jerat PKPU gitu. Saya lupa itu ada perusahaan apa gitu. Liabilitas sewa tidak termasuk utang berbunga bank gitu. Liabilitas Sril benar ya. Benar Sril. Liabilitas sewa tidak termasuk utang berbunga. Sebenarnya liabilitas sewa ya, ini praktek saya ini ya. Liabilitas sewa itu sebenarnya tidak karena dia termasuk jangka pendek gitu. Dia adalah hutang. Biasanya kalau teman-teman ngeliatin liabilitas sewa, dia lease itu ya, lease liabilities itu, biasanya itu dia jangka pendek gitu. Karena memang dia bisa dia untuk kontraknya itu tuh kadang ya bisa setahun bisa lebih juga sih gitu. Tapi kita ngelihatnya dia adalah jangka pendek. Ini aja lihat nih, nanti kan di sebelah sini nih, gitu. Gampangnya gini, di sini aja ada hutang bank jangka pendek, bahkan ini aja nggak berbunga gitu. Karena memang hutang bank ini dia bukan hutang yang tapi ini tergantung dari ICBP juga ya. Kadang ada juga yang memang hutang bank yang berbunga. Tapi kalau setahu saya ICBP ini hutang bank ini dia nggak berbunga. Yang berbunga tuh yang ini nih, yang hutang bank yang jangka panjang ini nih, gitu. Karena kan dia temponya kan lebih lama. Bank itu kan biasanya kan dia lebih dari berapa tahun gitu. Nah, kemudian ada ekuitas. Ya, ekuitas biasanya nanti kita bakal kasih tahu modal sahamnya berapa, modal dasarnya berapa, dan lain-lain. Nah, saya biasanya ya lebih ngelihatnya itu ke ini nih. Ini nih, saldo laba atau cadangan nih. Ini kan ada saldo laba nih atau namanya retained earnings. Retained earnings ini adalah laba ditahan atau jadi dari net profit, dari net income, dari pendapatan bersih. Berapa sih yang disimpan sama ICBP dan berapa yang dibayar untuk dividen? Karena nanti dari pendapatan bersih itu akan kebagi jadi dua. Kebagi jadi laba ditahan atau jadi retained earnings, ini saldo laba seperti ini. Ini kan ada 50.000, 45, di sini ada 22 triliun, 18 triliun kan. Bisa juga nanti sisanya itu untuk dibayar dividen. Nah, gitu. Makanya kita juga perlu melihat berapa sih net income-nya gitu. Nah, itu untuk balance sheet gitu. Makanya jadi hati-hati ketika teman-teman mau bikin kalkulasi debt to equity ratio, jangan liabilitas dibagi ekuitas. Karena kalau kayak gitu ICBP kesannya kayak dia tuh perusahaan yang secara solvabilitas kurang bagus gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihatnya itu dia dari interest bearing debt dibagi dengan ekuitas, itu dia masih oke lah gitu secara perusahaan. Oke. Nah, kita masuk ke income statement.
Biasanya kalau saya ini saya dulu ya, ini kerjaan saya dulu ya, ketika saya belum ngerti-ngerti awal segala macam, saya biasanya ketika ngeliat ada laporan, saya langsung scroll bodo amat balance sheet berapa, langsung ngelihat ke income statement. Biasanya kayak gitu. Tapi ya jangan juga sih, kita itu rada salah juga. Tadi kan saya sempat bilang yang kita incar adalah net profit positif secara horizontal dan vertikal, dan revenue atau net sales itu positif secara horizontal dan vertikal. Nah, ICBP kita ngelihat nih, dia ada net sales nih. Net sales dia kan sekarang dia 42 triliun di 2019. Nah, di 2020 dia sebesar 46 triliun gitu. Sebenarnya teman-teman mungkin ngelihat pertambahannya itu sekitar yang berapa sih, paling sekitar di bawah 10% lah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatiin, ICBP ini dia berhasil mencetak laba yang masih positif, yang masih bertumbuh double digit, ya paling dekat-dekat 10%, itu di tahun pandemi. Di saat di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bahkan untuk mencetak laba aja susah gitu. Jadi ini sebenarnya udah impresif banget gitu dari ICBP, karena memang mostly kan memang dia kan barang pokok kan. Jadi memang produk-produknya itu banyak banget digunain ya untuk sembako dan lain-lain gitu. Nah, kita juga perlu memperhatikan namanya cost of goods sold. Maksudnya adalah berapa sih harga pokok penjualannya. Maksudnya adalah berapa sih biaya yang dikeluarkan ICBP untuk menghasilkan produknya itu loh. Nah, ini nanti kan kita mau laba bruto. Nah, sama ini sebenarnya kalau misalkan saya mau ngejelasin sampai bawah ini lebih lama lagi, tapi lebih ke ini aja nih, laba tahun berjalan. Ini adalah net income. Net income ini kita lihat di ICBP. 2019 dia menghasilkan 5,3 triliun. 2020 dia menghasilkan 7,4 triliun gitu. Ini dia tumbuhnya sekitar 2,1 triliun ya, atau sekitar berapa ya? Kira-kira sekitar 30%-an gitu. Ini sebenarnya untuk ukuran perusahaan yang di 2020 itu ini impresif banget gitu. Karena dia masih bisa karena dia masih bisa menambah laba gitu ya di tengah-tengah lagi pandemi seperti ini gitu. Oke. Ya. Nah, terus kemudian kita juga penting sekali untuk melihat laba tahun berjalan ini pertambahan kenapa. Nah, tadi kan saya bilang ada laba ditahan di sini kan. Ini di sini nih. Ini kalau teman-teman melihat, laba ditahan ICBP kan naik sekitar berapa nih? Sekitar 4 triliunan kan. Nah, tapi di sini laba tahunnya itu 7,4 triliun. Berarti ICBP itu sekitar 3 triliunan something itu untuk bayar dividen. Itu makanya salah satu hal yang positif gitu. Ketika kita melihat laporan laba rugi dengan laporan neraca saldo gitu. Nah, ini terus kemudian ini sih sebenarnya kalau mau diperhatiin juga nggak apa-apa, tapi kalau saya sih jarang sih sebenarnya. Nah, kita masuk ke laporan arus kas. Nah, ini di sini nih, laporan arus kas dari ICBP. Ya. Kan tadi saya bilang ada 3 kan, ada operasi, investasi, dan juga untuk pendanaan. Nah, kita lihat nih ICBP. Dari operasi dia positif, tuh, horizontal vertikal. Dari sisi investasi dia negatif. Tapi kalian teman-teman lihat, saya jelasin lagi. Di sini dia tahun lalu 2019 itu dia dapat 2,4 triliun ya untuk untuk arus investasi, tapi tiba-tiba naik jadi 3,35 triliun. Ini kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini nih, di bagian ada akuisisi entitas anak baru. Ini adalah akuisisi Pine Hill. Makanya dia ada penambahan 33 triliun sekitar segitu. Nah, tapi alhamdulillah maksudnya kan ini kan masih negatif, tapi jomplang banget kan gitu. Kemudian kita ngelihat dari sisi pendanaan. Nah, tadi kan kita kan ada akuisisi Pine Hill 33 triliun. Tapi dari sisi pendanaan, ICBP juga nambah utang bank jangka panjang sebesar 30 triliun yang tadi di awal yang udah saya jelasin tuh. Nah, ini sebenarnya emang untuk akuisisi Pine Hill aja. Apakah angka ini ke depannya akan sama kayak gitu? Enggak. Ke depannya ICBP ini hanya angka satu kali ini aja. Karena kan akuisisi kan nggak mungkin tiap tahun dong. Akuisisi kan paling cuma sekali atau kayak setahun sekali atau kapan lah gitu. Jadi memang ini angkanya nggak akan sustain, dan memang paling nanti ujung-ujungnya 2021 bakal balik lagi ke angka-angka normal kayak 1,5 kayak gitu-gitu tuh. Maksudnya nggak akan jomplang ke 30 triliun tiba-tiba gitu. Nah, tapi kita perhatiin dari sini memang ICBP ini kenapa dia akhirnya dia dapat arus pendanaan yang positif, wajar aja karena dia nambah utang bank juga kan gede gitu. Tapi walaupun setelah semua itu, ICBP ini dia masih bisa menghasilkan arus kas yang positif gitu. Arus kas yang positif
di 2020 gitu. Jadi makanya ini juga hal yang bagus juga. Jadi kita juga harus perlu perhatikan juga beberapa akun-akun yang memang dia naiknya gede itu karena memang transaksi satu kali aja kayak CBP akuisisi ini gitu. Oke, itu untuk arus kas gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat ini untuk apa aja, jadi teman-teman mau lihat ini kas ICBP itu kemana aja, semuanya ada di laporan arus kas. Jadi teman-teman sebenarnya itu nggak akan terlalu bisa nggak usah terlalu banget baca laporan apa CLK-nya, tapi lebih ke ininya. Nah ini kan yang nanya nih, apakah istilah perusahaan itu masuk dalam perhitungan capex? Dulu kita ingin tahu capex-nya. Sebenarnya iya, dia masuk ke capex juga. Sorry. Nah, cuman kalau dia jadi ICBP itu kan dia kan udah ada rencana belanja modal berapa kan? Maksudnya untuk 2020 gitu. Misalnya let's say kayak gitu. Dia udah ada rencana belanja modal berapa dan dia juga udah ada rencana mau menuhin belanja modalnya itu dari mana? Dari either dari kas dia atau either dari dia nambah apa namanya atau dia ngajuin utang ke bank kayak gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu-gitu tuh bakal diumumin atau bakal ada di berita. Jadi kayak misalnya let's say kayak kemarin tuh kalau nggak salah Inco dia tuh baru ngumumin dia tuh bakal nambah belanja modal berapa gitu. Itu tuh untuk pembangunan smelter atau berapa gitu. Nah, biasanya kalau ada berita-berita kayak gitu dan memang itu belanja modalnya itu untuk ekspansi perusahaan, itu jadi katalis positif. Makanya ketika kemarin itu berita keluar, itu saya udah mikir itu pasti banget tuh Inco bakal naik. Bener kan 3% itu pagi itu juga gitu. Biasanya kalau ada berita-berita kayak gitu tuh yang bakal ngedorong saham tuh naik sementara gitu. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi bagi saya sendiri berita-berita seperti itu sebenarnya adalah katalis positif juga gitu untuk perusahaan. Tapi kita juga perlu perhatiin dia mau belanja modalnya itu dipakai untuk apa. Kalau untuk ekspansi perusahaan kayak Inco, kayak CBP gitu-gitu, oke nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia digunakannya itu untuk hal-hal yang lain, bahaya juga. Atau enggak, misalnya dia digunakan untuk ekspansi perusahaan, tapi usahanya juga bukan usaha yang sebenarnya profitable juga, itu juga perlu diperhatiin juga gitu. Nah, kemudian tadi kan saya kan sempat bilang ada namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ini berguna banget ketika kita mau lihat ini nih penjualan CBP nih, penjualan neto. Kan semua perusahaan ini kalau teman-teman perhatiin ya, Unilever juga ini Unilever nih. Unilever juga dia bakal bilang ini itu pasti juga penjualan. Tuh, penjualan bersih, net sales. Sedangkan di CBP dia juga bilang penjualan neto. Tapi kita nggak tahu dia dapat pendapatannya dari mana aja atau porsi pendapatan mana aja yang paling gede gitu. Nah, maka dari itu kita scroll ke bawah, kita lihat nih, ini ada di catatan ke 2, 24, 31, 32. Biasanya sih kalau ini feeling saya pribadi ya, biasanya sih kalau antara 31 sama 32, karena 2 atau 24 ini pasti biasanya cuma penjelasan dari sisi hukum aja gitu. Cuma ya kita cek aja dulu. Kita langsung scroll ke bawah, makanya tadi saya bilang nggak usah baca semuanya, kan lihat nih kan ada kisar yang sebenarnya nggak terlalu penting juga lah untuk kita perhatiin. Kita scroll nih, misalnya let's say kita ke 24, masih panjang, 18, terus aja misalkan, nah nih penjualan neto nih. Nah, ini penjualan neto, cuma dijelasin aja, rinciannya ke pihak ketiga, pihak berelasi aja. Kadang kita juga suka masih bingung kan, ini dia penjualnya kemana? Tapi dia ada penjelasannya nih. Tidak transaksi penjualan kepada satu ini 10% kepada Indomarko Adi Prima sebesar 60,52%, seperti itu. Ini intinya ngejelasin penjualan CBP itu lebih kemana aja, ke pihak ketiga yang berrelasi itu berapa persen kayak gitu. Nah, tadi kan juga bilang katanya di catatan yang 31. Nah, ini nih informasi segmen. Jadi di sini ICBP itu ngejelasin kalau dia itu ngejualnya itu dari 6 divisi. Ada mie instan, dairy, penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi makanan khusus, atau minuman. Jadi kemungkinan besar pendapatan ICBP akan berada dari 6 komponen ini nih gitu. Nah, di sini dijelasin lagi di laporan nomor 32 kalau nggak salah tadi ya. 32. Oh iya. Sorry bukan. Oh iya, sorry bukan. Yang di sini nih, yang di apa namanya? Oh, yang di sini nih. Nih. Di laba segmen ini kalau teman-teman lihat, ini dia ngasih tahu nih berapa aja sih penjualannya dia tuh. Mie instan 31 triliun, dairy produk-produk susunya 8 triliun, makanan ringan 2 triliun, penyedap makanan 2 triliun, nutrisi 999 miliar dan lain-lain gitu. Berarti dari sini kita bisa melihat porsi pendapatan ICBP paling besar itu di mie instan, penjualan mie instan. Makanya akuisisi Pine Hill kemarin itu sebenarnya bagus juga untuk ICBP karena Pine Hill itu merupakan salah satu perusahaan, ini koreksi saya kalau saya salah ya. Kalau nggak salah itu Pine Hill itu merupakan salah satu perusahaan yang memang dia menguasai penjualan mie instan di Arab gitu.
Nah, makanya ICBP kenapa dia mengakuisisi itu, karena dia melihat ada potensi pasar yang besar banget itu di Arab. Makanya ketika ICBP udah ada rencana belanja modal 30 sekian triliun untuk akuisisi Pine Hill, itu bagus banget karena dia lebih fokus ke main business core-nya. Maksudnya dia lebih fokus ke segmen yang memang mendatangkan laba yang paling besar seperti itu. Nah, jadi ini makanya penting-penting banget nih untuk teman-teman. Tapi sebenarnya biasanya untuk beberapa perusahaan nggak akan sepanjang ini. Coba kita penasaran. Misalnya saya Unilever nih, kita buka ke catatan. Nah, ini Unilever kita lihat ini kan ada catatan 24 tuh. Nah, perhatiin juga untuk peletakannya. Beberapa perusahaan dia ngeletaknya ini di sebelah kiri untuk catatannya. Kayak biasanya kayak gini nih. ICBP dia naruh catatannya di paling kiri, Unilever taruhnya di tengah-tengah gitu. Nah, Unilever dia ada jelasin di catatan 24, kita langsung buka aja ke catatan 24, scroll ke bawah terus saja. Mau Control F juga nggak apa-apa, boleh. Nah, ini nih, penjualan bersih. Mana tuh? Nah, penjualan bersih tuh. Di sini Unilever ngejelasin penjualan bersih dalam negerinya berapa, ekspornya berapa. Kan, dijelasin di sini. Dia juga ngejelasin penjualan bersih ke pihak berrelasinya itu kemana aja, dijelasin semua. Karena ingat, Unilever itu dia di Indonesia itu bukan Unilever yang Unilever pusat, dia ada Unilever yang lain juga di luar negeri gitu. Nah, di sini juga dijelasin dia penjualan bersihnya kalau berrelasi itu kemana aja, dijelasin lagi, dijelasin untuk ininya nih. Dia di sini ada tiga bisnis segmennya. Kebutuhan rumah tangga perawatan atau home and personal care atau HPC, food and refreshment, sama totalnya berapa. Jadi ada 2 gitu. Jadi memang Unilever fokusnya kalau di Indonesia itu ada 2. Home and personal care itu contohnya kayak misalnya kayak sampo-sampo, sabun-sabun gitu-gitu. Food and refreshment misalnya kayak minuman-minuman yang dari Unilever kayak gitu contohnya. Nah, makanya dengan kita melihat catatan atas laporan keuangan, itu kita bisa tahu nih ini perusahaan tuh sebenarnya jualnya apa aja dan apa aja sih yang paling banyak dia dapat. Maksudnya dari uang dia tuh pendapatannya itu paling banyak itu dapatnya dari mana seperti itu. Nah, mungkin untuk praktis sebenarnya itu aja. Oh ya, sorry saya lupa kan tadi. Nah, saya sekarang mau ngasih lihat ke bukan ini. Rasio. Nah, ini nih rasio. Jadi teman-teman sebenarnya kalau dalam bikin rasio, ini sebenarnya saya udah ada, ini kan waktu saya bikin untuk Mudah ya. Jadi di sini rasio-rasio ini sebenarnya bisa teman-teman ngelakuin dengan rumus-rumus yang tadi udah saya jelasin. Intinya adalah yang kita butuhkan adalah laporan tahunannya. Ini laporan tahunannya untuk ini saya buat sendiri ya, laporan tahunannya, income statement dan lain-lain. Dan kita juga nanti supaya kita bisa lihat ini beberapa rasio-rasionya. Di sini saya untuk leverage ratio atau solvability, saya pakai debt equity ratio, debt to asset ratio, sama gearing. Gearing itu yang tadi itu, yang interest coverage itu tuh, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata debt to equity ratio-nya ini saya SIDO muncul itu 15% gitu. Jadi masih reasonable lah gitu dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu untuk rasio itu kayak gitu. Nah, ini juga untuk relative valuation. Jadi saya ngebandingin SIDO dengan sektor dan industri. Ini sudah minggu lalu juga udah dijelasin dan lain-lain gitu. Nah, oke. Sebenarnya sih untuk sekarang itu aja. Oh ya, sama saya mau ngasih demonstrasi ini juga deh sekalian. Jadi ini BTW ini data security saya. Jadi security saya emang tentang valuasi. Ini saya ngambil dari dari BSM ya. Misalnya ini laporan BSM. Saya mau ngasih tahu seberapa pentingnya asumsi itu berpengaruh terhadap valuasi, terutama DCF. Karena kita kalau perhatiin, di sini saya dapat hasil valuasi DCF-nya BSM itu saya 372 triliun kan. Tapi ketika saya ganti valuasinya misalkan ya. Ini misalnya saya ganti asumsinya gitu. Nah, itu nanti dia langsung berubah jadi 389. Berubah lagi jadi 376. Ini kalau saya ganti-ganti asumsinya. Maka dari itu nanti teman-teman kalau memang belajar DCF, teman-teman harus pinter-pinter bangun asumsi. Sebenarnya kalau mau bikin kayak gini tuh cepet banget, nggak butuh waktu yang lama banget. Tapi yang paling butuh waktu lama itu tuh teman-teman kita membangun asumsi kayak gitu. Itu untuk valuasi, gitu ya. Ya semoga nanti di kelas berikutnya diajarin juga secara detail dan memang semoga semoga bisa dipraktekin juga gitu untuk teman-teman semua. Ya mungkin itu aja sih untuk praktek sekarang. Terima kasih sebelumnya. Langsung aja saya balikin ke Eva, silakan. Terima kasih untuk sesi prakteknya Bang Faras. Sangat mudah sekali dimengerti dan dipahami ya. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Buat teman yang belum mengerti sesi praktek tadi atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Yang
Yang ingin bertanya boleh mengaktifkan audionya atau boleh diketik di kolom pesan ya, nanti saya akan bacakan. Oke, langsung saja yang ingin bertanya. Izin bertanya? Ya, dipersilakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Syokidi Rahman. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Izin bertanya, bagaimana bisa menentukan laporan keuangan seperti sektor mining, seperti misalnya tambang batu bara atau nikel seperti Antam atau PTBA? Apa rasio yang harus diketahui? Terima kasih. Oke, baiklah. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Bang Faras. Oke, kalau untuk pertambangan, dia itu kan lebih mengacunya itu kepada apa namanya, berapa sih yang dia punya, maksudnya berapa cadangan yang apa namanya, cadangan apa ya, pertambangan yang dia punya kan gitu. Kan intinya kan ke situ. Nah, untuk beberapa rasio sebenarnya kita kalau sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau kita melihat ke beberapa rasio itu penting juga. Tapi saya ada satu rasio yang paling penting untuk teman-teman ngelihat terutama untuk pertambangan. Namanya EV per ton. EV apa namanya, enterprise value dibagi berapa ton atau berapa ton cadangan alam atau cadangan pertambangan yang dimiliki oleh suatu usaha. Contoh misalnya kayak gini. Misalnya let's say teman-teman mau nge-value, misalnya teman-teman mau ngeliat rasionya Antam. Teman-teman hitung dulu EV-nya berapa, enterprise value-nya, dibagi berapa ton cadang atau berapa ton cadangan pertambangan yang memang dimiliki oleh Antam. Cadangan nikel, cadangan ore nikel dan lain-lain seperti itu tuh. Itu biasanya adalah rasio yang memang biasa dipakai untuk perusahaan pertambangan. Tapi kalau memang teman-teman mau ngelihatnya dari sisi keuangannya, kayak dari sisi solvabilitas dan lain-lain, bisa juga itu bisa dipakai juga kok gitu. Maksudnya nggak ada masalah gitu sebenarnya kayak gitu. Baiklah, apakah dimengerti? Tadi siapa tadi yang bertanya? Dimengerti. Terima kasih, Mas. Oke, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Bang. Untuk melihat data sektor industri tertentu, misal PER, PBV, bagaimana ya, Bang? Itu pertanyaan dari Raja Payan. Oke, bisa langsung dijawab, Bang. Yang mana tadi? Yang data sektor itu ya? Iya. Oh iya. Untuk melihat data sektor industri tertentu, misal per PBV, bagaimana ya, Bang? Sebenarnya kalau mau lihat data sektor, ini apa namanya? Kalau bagi yang apa namanya? Bagi yang nggak pakai, kalau saya sih dulu dapatnya dari Stockbit ya, karena memang Stockbit itu dia juga udah nyediain data. Tapi kalau memang teman-teman nggak punya Stockbit, boleh olah sendiri juga bisa gitu. Jadi caranya adalah teman-teman buka aja misalnya misalnya sektor pertambangan gitu misalkan. Nah, teman-teman nanti lihat aja perusahaan-perusahaan pertambangan di situ apa aja. Nah, teman-teman hitung dah tuh atu-atu tuh per PBV-nya berapa. Semuanya dihitung. Nah, nanti baru dapat rata-ratanya berapa. Itu dapat rata-rata sektor. Makanya tadi kalau saya kan ngambilnya tuh dari Stockbit, itu udah enak. Jadi dia udah langsung ngasih berapa sih gitu sektor dan industrinya itu berapa data-datanya gitu. Tapi kalau memang teman-teman nggak punya Stockbit atau nggak punya akses ke apa namanya kayak penyedia data-data kayak misalnya kayak Bloomberg dan lain-lain, boleh nggak apa-apa di apa namanya di ini sendiri juga nggak apa-apa gitu, maksudnya diolah sendiri, tapi memang rada ribet aja dan emang rada lama gitu. Bagaimana Bang Raja, apakah bisa dimengerti? Halo Bang Raja. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bagas, Bang, untuk menghitung EPS yang dipakai laba bersih atau laba komprehensif. Bisa langsung dijawab, Bang? Oke, thank you. Ini menarik sih. Jadi kalau di Trimegah ada dua istilah, ada net profit, ada core profit. Kalau net profit dia pakai laba bersih. Kalau core profit dia laba komprehensif. Nah, sekarang kalau mau menghitung EPS tergantung dari teman-teman mau pakai yang core EPS atau ya EPS biasa. Kalau EPS biasa, biasanya dia pakai laba bersih, net income. Tapi kalau teman-teman mau menghitung core EPS, itu pakainya laba komprehensif. Kayak gitu. Bagaimana Bang
Bagas, apakah bisa dimengerti? Halo Bang Bagas? Halo Bang Bagas? Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bang Faisar ya. Izin bertanya, dari Bandung nih, untuk rasio F atau EBITDA itu gimana ya Pak? Bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Oke, thank you. Untuk EV to EBITDA, EV itu sebenarnya bisa didapat. Saya udah lupa rumusnya apa. Apa namanya? Jadi sebenarnya kalau untuk EV to EBITDA itu dia lebih ke apa sih namanya? Bagaimana kita melihat apa namanya pengukuran ekonomi gitu dari suatu usaha. Nah, untuk cara ngitungnya adalah sebenarnya caranya gini. EV, enterprise value, itu adalah equity value ditambah debt. Debt itu utang berbunga itu tadi, dikurangin cash. Cash-nya itu berapa. Jadi kita dapat berapa sih nilai suatu perusahaan itu berapa gitu. Jadi tadi total ekuitas ditambah hutang berbunga, dikurangin nama cash. Itu dapat EV. EBITDA itu adalah tadi kan ada pendapatan yang setelah COGS tuh gross profit tuh. Nah, COGS itu, maksudnya gross profit itu ditambahin sama depresiasi. Depresiasi dapat dari mana? Ada di laporan keuangan, itu nanti cari aja. Nah, itu nanti dibagi, nanti dapat EV to EBITDA-nya berapa. Nah, sebenarnya nggak ada patokan EV to EBITDA bagus atau enggak. Yang ada adalah kita perhatiin ketika kita bandingin sama usaha-usaha yang lain, kayak gitu. Makanya itu EV to EBITDA itu biasanya dipakai untuk relative valuation gitu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bang Faizar, apakah dimengerti? Halo Bang Faizar? Oke, baiklah, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Wah, pertanyaan sangat luar biasa ya. Terima kasih. Oh, ada lagi nih. Dari Hal Baik. Siapa nih Hal Baik? Dari laporan keuangan yang diajarkan, bagaimana bisa melihat perusahaan tersebut sedang growth, stagnan, atau turun? Metode valuasi untuk mencek saham masih murah. Itu pertanyaannya, Bang. Mungkin langsung dijawab oleh Bang Far. Oke. Kalau untuk laporan keuangan, bagaimana perusahaan sedang growth, stagnan, atau turun? Jawabannya nggak bisa. Emang nggak bisa kita ngeliat perusahaan itu lagi growth, stagnan, atau turun, nggak bisa dari laporan keuangan. Kita ngeliatnya dari mana? Dari usahanya, dari bisnisnya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mau tahu apa namanya, kalau kita mau tahu ini perusahaan itu gimana sih, dia tuh lagi growth atau stagnan atau turun, kita ngeliat dari prospek usahanya. Biasanya tuh kan biasanya kan emiten-emiten kan bakal ngadain namanya public expose kan. Nah, itu penting tuh untuk kita perhatiin, atau mungkin itu juga penting juga untuk kita lihat gitu. Kadang ada juga beberapa sekuritas yang dia suka bikin report itu tentang beberapa usaha-usaha yang memang ada di bursa efek gitu. Nah, itu nanti teman-teman liatin aja. Atau mungkin teman-teman juga bisa pakai intuisi sendiri. Contoh misalkan kayak gini. Misalnya let's say kayak usaha telekomunikasi. Dulu telekomunikasi itu hal yang paling tokcer lah zaman dulu. Tapi sekarang telekomunikasi udah decline. Saya tahu dari mana? Itu hasil pengamatan sendiri aja gitu. Jadi itu emang intuisi sendiri. Kalau dari laporan keuangan, kadang itu suka nggak menggambarkan usaha itu lagi stagnan, growth, atau turun. Karena ya walaupun usahanya lagi stagnan atau turun, ya tetap aja kan dia tetap menghasilkan profit gitu. Tapi kita ngeliatnya dari prospek usahanya gitu. Nah, makanya sekarang yang lagi ngetren banget kan adalah prospek usaha di bidang teknologi. Kayak nanti kan yang Goto tuh yang mau merger dan yang mau IPO dan lain-lain tuh. Nah, itu juga penting tuh. Nah, untuk metode valuasi itu mengecek saham yang masih murah, DCF bisa banget untuk ngecek itu saham itu masih murah atau enggak. Cuman saya bilang DCF itu dia sangat rentan terhadap asumsi kalian. Jadi tergantung asumsi kalian seperti apa. Kalau asumsi kalian kegedean, kadang suka dapatnya itu ternyata nilainya itu terlalu murah. Kadang kalau asumsi kalian kekecilan dapatnya terlalu mahal kayak gitu-gitu tuh. Jadi nanti itu sebenarnya tergantung lagi ke asumsi kalian aja gitu. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Gitu.
Bagaimana Mbak atau Mas hal baik, apakah bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan di Bang Wildan ya, keuangan. Halo, tes. Halo, bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, bisa Ya, kedengaran kok, Eva. didengar suara saya? Jelas Mbak Eva. Oke, tadi maaf ya, tadi ada kesalahan dari sinyal. Pertanyaan selanjutnya dari Bang Wildan ya, adakah data yang menyajikan langsung laporan keuangan sampai 5 tahun ke belakang, bukan 2 tahun seperti sekarang? Dan contohnya ini. Oke, Bang Faras bisa langsung dijawab? Ada. Apa ya, kalau nggak salah saya lupa tuh. Yahoo Finance itu kalau nggak salah. Yahoo Finance tuh ada dia datanya sampai 5 tahun ke belakang. Yahoo Finance, Bloomberg, Stockbit juga ada sih gitu. Tapi biasanya sih kalau yang saya sering gunain itu Stockbit gitu. Itu karena ini bukannya saya mau promosi ya, tapi emang saya dari sisi user juga memang ngeliat Stockbit itu enak banget gitu kalau kita mau analisis data, karena dia udah nyediain data tuh bahkan dari 10 tahun sebelumnya juga ada gitu data-datanya. Jadi makanya itu kalau memang teman-teman mau, sebenarnya sih kalau mau ngolah sendiri nggak apa-apa, tapi kalau saya sih mendingan pakai data-data yang kayak dari Yahoo Finance, Stockbit, Bloomberg dan lain-lain gitu. Biasanya sih dari 3 itu. Ajaib kayaknya belum ada deh mereka fitur gitu. Oh enggak, biasanya di sekuritas itu kayak beberapa aplikasinya mereka juga nyediain data-data keuangan-keuangan gitu. Kalau nggak salah ya, ini bukan promosi ya. Kalau nggak salah iPod dia ada laporannya, tapi di HP. Jadi kalau teman-teman download aplikasi iPod yang di HP, itu biasanya nanti ada tuh laporan ke 5 tahun belakang tuh ada gitu. Tapi kalau yang di komputer saya kurang tahu sih, kayaknya sih enggak deh. Baiklah Bang Wildan, apakah dimengerti? Halo Bang Wildan. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Anindya ya. Pertanyaan, kalau buat bank, gimana kita valuasinya Bang? Karena mayoritas bank DER-nya itu bisa tinggi. Makasih Bang. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Kalau untuk bank, valuasinya itu bisa tergantung ya. Bisa pakai relative valuation bisa pakai DCF bisa pakai golden growth model juga bisa. Tapi ini dari skripsi saya, valuasi untuk bank itu metodenya agak-agak berbeda karena ada beberapa akun yang sebenarnya di bank itu penting tapi di perusahaan-perusahaan lain nggak ada. Ya kan di bank kan kayak ada kayak dana pihak ketiga dan lain-lain gitu-gitu tuh. Nah, itu makanya nanti teman-teman kalau memang mau mengevaluasi bank pakai DCF, itu ada jurnalnya, ada jurnal ilmiahnya, itu jadi landasan skripsi saya juga. Itu nanti teman-teman bisa dicek aja, namanya Understanding Bank Valuation. Nanti ini saya ketik deh. Ini nanti teman-teman cari aja di Google Scholar atau di mana lah gitu, banyak di Google udah banyak sih gitu. Understanding Bank Valuation gitu ya. Itu adalah jurnal yang ngejelasin gimana sih kita bisa ngevaluasi bank dengan menggunakan DCF dan FCFE gitu. Nah, itu untuk valuasi bank. Untuk DER, bank sebenarnya kalau DER itu nggak kepake. Bank itu kan tadi seperti saya bilang, bank itu dia masih banyak rasio-rasio lain yang memang dia penting dan memang itu jarang ada gitu di di perusahaan-perusahaan lain gitu. Ya kayak CAR, LDR, FDR gitu-gitu tuh. Jadi memang kalau bank itu dia punya rasio-rasio sendiri mereka. Beda sama kayak perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Baiklah, apakah bisa dimengerti ya Mbak Anindya? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Yos Farhayan nih. Lebih baik menganalisis melalui laporan keuangan mana? Diaudit atau tidak diaudit? Lalu apakah semua laporan keuangan dapat dipercaya? Karena bisa saja ada manipulasi dalam laporan kan? Pertanyaan cukup menarik nih. Bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Kalau ditanya diaudit atau nggak diaudit, sebenarnya kalau saya pribadi sih mendingan diaudit ya, karena kan udah pasti gitu.
Tapi kalau ada beberapa kasus di mana memang ketika kita butuh angkanya cepat, ini mungkin nggak applicable untuk sana, tapi misalnya nanti kita kadang suka aja kayak butuh angkanya cepat gitu. Jadi kita memang kalau pakai yang nggak diaudit juga bisa aja. Tapi kalau saya pribadi sih ya, biasanya saya kalau mau analisis laporan keuangan, mendingan pakai yang udah diaudit, karena memang udah lebih reliable gitu. Lalu apakah semua laporan keuangan dapat dipercaya? Apa ya? Sebenarnya sih kalau misalkan saya pribadi ya, percaya aja, karena memang karena gini, kasus laporan keuangan yang dimanipulasi itu terakhir kali itu kan ketika kasusnya WorldCom atau Enron gitu kalau nggak salah. Enron juga kalau nggak salah. WorldCom, Enron itu kan mereka kan kasus di mana dia manipulasi laporan keuangan dan lain gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau memang teman-teman itu juga kan karena memang dari auditornya juga nggak ngelihat. Di Indonesia biasanya laporan keuangan itu diaudit sama Big Four di Indonesia. Jadi kalau teman-teman, jadi memang kemungkinan untuk manipulasinya itu kecil, dan biasanya juga ya manipulasi untuk sekarang ya, apalagi dengan sistem hukum yang udah lebih ribet gitu dari sisi keuangan, manipulasi untuk laporan keuangan itu tuh susah lah untuk didetek, atau mungkin susah gitu untuk untuk dilakuin gitu. Jadi sebenarnya kalau saya bilang percaya atau enggak ya insya Allah bisa dipercaya, tapi ya tetap tadi kita tetap harus ada sikap skeptis, harus tetap ada sikap sikap skeptis gitu terhadap laporan keuangan. Tapi kalau untuk sekarang ini kayak insya Allah bisa dipercaya gitu untuk laporan keuangan seperti itu. Oke, baiklah Bang Yos, apakah dimengerti? Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Pratama nih. Saya pernah mencoba valuasi menggunakan metode DCF, tetapi nilai intrinsiknya dapat malah negatif. Apakah itu menunjukkan nilai perusahaan yang memang negatif atau bagaimana? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Pertanyaan semakin menarik ya. Iya, ini makin ribet-ribet ya pertanyaannya, seru-seru nih. Kalau DCF tapi intrinsiknya dapatnya negatif, sebenarnya bisa aja. Tapi logikanya gini, kalau memang asumsinya dari Mas Pratama itu DCF-nya itu negatif, berarti untuk berarti kita kan DCF itu kan ada namanya terminal value kan, ada namanya nilai yang didapatkan perusahaan itu untuk seterusnya gitu. Berarti bisa juga ada dua kemungkinan, antara memang cash flow 5 tahun atau cash flow diproyeksinya itu dia minusnya gede, atau bisa jadi juga terminal value-nya itu dia negatif juga gitu. Sebenarnya terminal value seharusnya sih enggak negatif kalau memang cash flow tahun kelimanya itu dia nggak negatif. Tapi kalau memang ada kondisi di mana dia itu negatif semua, seperti misalnya let's say Mas Pratama ini nge-DCF-in perusahaan startup kayak gitu-gitu, ya itu bisa jadi muncul gitu. Tapi bukan berarti nilai perusahaan itu negatif atau enggak, berarti memang secara DCF perusahaan ini nggak bisa di-value secara DCF. Jadi kita bisa value dengan dengan cara-cara lain. Ya kayak misalnya perusahaan startup aja. Startup kan selama 5 tahun ke belakang dia selalu cash flow-nya itu negatif gitu. Ketika kita pakai DCF, kita berarti berasumsi kalau dia bakal negatif terus dong. Which is ya sebenarnya nggak fair juga gitu. Jadi memang kalau memang tiba-tiba kita nemu yang minus, kita harus skeptis ada yang kita salah hitung atau enggak. Dan kalau memang udah dihitung tetap negatif, berarti memang dia udah nggak bisa untuk digunakan DCF gitu. Karena memang nggak semua perusahaan cocok gitu menggunakan DCF, atau mungkin nggak semua perusahaan di tahap-tahap bisnisnya itu tuh nggak cocok gitu menggunakan DCF gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang mature, biasanya itu bisa pakai DCF, biasanya seperti itu. Maaf, bagaimana Bang Pratama, apakah bisa dimengerti? Halo Bang Pratama? Oke, baik, terima kasih. Ini selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Bang Welly. Kenapa Arto valuasinya bisa mahal gitu ya? Mungkin ini maksudnya penyebabnya mungkin ya Bang. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Faras ya. Arto kenapa valuasinya mahal? Untuk ini teman-teman harus baca beberapa report yang dikeluarkan sama sekuritas tentang Arto. Karena memang Arto itu dia kalau kita nge-value pakai DCF itu nggak bisa. Karena Arto itu tuh masih kecil banget gitu secara valuasi. Tapi kita ngelihat Arto itu karena gini, Arto kan bank digital. Dia adalah
perusahaan-perusahaan, dia adalah bank yang bergeraknya itu sebenarnya jatuhnya mepet-mepet ke teknologi gitu. Jadi walaupun dia bank, tapi kan dia tetap aja mepet-mepet ke teknologi. Ketika kita ngevaluasi perusahaan teknologi, apalagi zaman sekarang, itu udah pasti inflated, udah pasti tinggi banget gitu. Ya kayak misalnya gini, ketika misalnya kalian mengajukan dana pendanaan gitu ya ke venture capital gitu. Kadang suka aja ada gitu perusahaan yang nggak jelas itu apa, tiba-tiba valuasinya let's say $200 juta kayak gitu-gitu tuh. Padahal sebenarnya kalau kita valuasi juga sebenarnya nggak segitu. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia masih tahapnya growth seperti Arto, wajar aja ketika dia dapat valuasinya tinggi. Tapi nanti angka valuasi itu bakal seiring berjalan waktu tuh bakal turun atau mungkin bakalan realistis juga ketika memang Arto itu sudah memasuki tahap-tahap yang mature atau decline seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ya. Mungkin karena waktunya terbatas, kita satu pertanyaan lagi ya, Bang. Ini pertanyaan dari Bang Priyo Agung. Bagaimana kita tahu kalau utang suatu perusahaan dipakai untuk mengembangkan usaha atau menutup utang yang lain? Mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Bang Faras ya. Kalau kita mau tahu utang itu dipakai untuk membangun usaha atau untuk menutup utang, salah satu cara terefektif yang bisa kita lakukan adalah untuk untuk melihat ke berita. Maksudnya ngelihat ke berita perusahaan. Makanya itu saya bilang ya, berita bisnis itu penting banget untuk teman-teman perhatiin ya, karena itu bisa jadi ada sesuatu hal yang kadang di laporan keuangan itu nggak digambarin gitu. Misalnya let's say gini, contoh misalnya let's say kayak tadi itu kalau nggak salah ada yang bilang Sril ya kena PKPU ya gitu. Misalnya let's say Sril dia kena ini PKPU. Tiba-tiba dia misalnya let's say berapa hari kemudian tiba-tiba dia bilang kalau dia mau ngajuin utang ke bank gitu. Logikanya ketika dia kena PKPU dan dia mau ngajuin utang ke bank, berarti kan dia bakal gunain utang itu kan mostly kemungkinan besar untuk ngelunasin yang PKPU itu. Gitu kan. Nah, tapi ketika let's say perusahaan-perusahaan yang memang dia nggak ada berita-berita buruk seperti kena PKPU atau gimana, tapi memang dia udah ngumumin gitu. Let's say misalkan kayak kemarin Inco dia udah mau belanja, dia bakal ngeluarin belanja modal sekian berapalah gitu, sekian triliun gitu untuk pembangunan smelter gitu misalkan. Nah, itu berarti itu berarti uang yang akan digunakannya itu memang untuk menggunakan usaha gitu. Atau misalnya kayak CBP, dia bakal ngembangin belanja modal gitu untuk akuisisi Pine Hill. Tapi salah satu caranya adalah dengan mengajukan pinjaman ke bank seperti itu. Nah, berarti memang itu dia udah niatan atau memang dia udah benar-benar bakal memakai untuk untuk mengembangkan usaha gitu. Karena Capex juga nanti bakal dipertanggungjawabkan itu di rapat-rapat pemegang saham dan di beberapa public resources itu juga bakal dipertanggungjawabkan juga gitu di perusahaan-perusahaan yang gede gitu. Jadi kemungkinannya kecil lah kalau tiba-tiba angka-angkanya itu dimain-mainin itu kemungkinan kecil. Jadi itu biasanya sih cara efektif ya untuk melihat itu. Karena kalau di laporan keuangan kadang kita juga nggak bisa ngelihat juga gitu. Tapi biasanya sih emang teman-teman pantau-pantau aja berita-berita yang memang mengenai tentang PKPU atau pengembangan usaha seperti itu tuh. Bagaimana Bang Priyo Agung? Apakah dimengerti? Oke, baiklah, terima kasih. Sesi pertanyaan hari ini kita tutup ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Pertanyaan sangat luar biasa semua, terkupas tuntas. Mungkin selanjutnya itu sesi kuis ya. Sesi kuis hari ini sedikit berbeda dari kuis minggu kemarin karena banyaknya request menggunakan Quizizz. Jadi terus sistemnya itu 10 soal dan soal dan jawabannya itu bisa dilihat langsung oleh peserta. Jadi monitor hanya menampilkan saja peringkatnya ya. Untuk panitia kuis mohon dibantu ya. Halo panitia kuis. Baiklah, kita buka ya sesi kuisnya. Operator, mohon dibantu ya. Oke, baiklah. Baiklah, kita tunggu sejenak sembari operator menyiapkan kuisnya. Untuk para peserta mohon dipersiapkan dirinya ya.
Siapa tahu saudara yang hari ini akan memenangkan kuis hari ini. Oke, baiklah kita mulai ya. Itu di join my quiz. Dan enter join kodenya. Ini cara join quiznya. Pertama klik quizzes.com, kemudian enter kode yang terlihat pada tampilan share screen, lalu klik masukkan sebuah game, kemudian input nama kalian sesuai data registrasi ISP Education Class 2021. Sedikit informasi, jika sedikit informasi ya, jika nama peserta tidak sesuai dengan registrasi di ISP, peserta bakal gagal untuk memenangkannya. Baiklah, selanjutnya klik mulai, tunggu peserta, dan terakhir operator sudah klik start, silakan peserta menjawab kuis tersebut. Oke. Oke, baiklah, ditunggu teman-teman ya. Sudah 21 yang bergabung. Masih ditunggu teman-teman yang lain. 26. 34. 34. Diharapkan untuk peserta semuanya ikut ya, karena hari ini maksudnya di akhir kelas ini akan diberikan hadiahnya. Sudah 39, 40, 41, 41. Buat nama yang kepanjangan, mungkin di nama akhirnya disingkat aja, nggak apa-apa. 44, 46, 47. Oke, masih ditunggu. 5 menit lagi ya. Empat 49. 50. 4 menit lagi ya. Oke. 53. 3 menit lagi. 4.
2 menit lagi. Kode kuisnya berapa, Mbak? Kode kuisnya 423002. Oke, baiklah. 1 menit lagi ya. Masih ditunggu teman-teman yang mau gabung. 1 menit lagi. Ya, oke. Operator silakan dimulai ya kuisnya. Semangat buat teman-teman ya. Siapa tahu hari ini Anda yang beruntung. Oke. Siap bahkan peringkat 1. Oke, yang semangat ya mengerjakannya. Peringkat 1 Fauzan Azim. Wah. Baiklah, halo, bisa didengar saya? Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan jaringan. Halo? Wah, sekarang, oh my God. Wah, sekarang peringkat pertama diduduki oleh Kurnia Purnama Adesya. Peringkat kedua, Fauzia Almunawaro. Dan peringkat ketiga, Hendra Pratama. Wah. Bagaimana? Selamat ya. Bagaimana nih? Ada yang setuju nggak kalau Mbak Kurnia ini say hello ke kita? Halo Mbak Kurnia? Bisa say hello ke kita? Mbak. Mas Kurniawan. Oh, Mas Kurniawan ya? Oh, mohon maaf ya. Oke,
Mas Kurniawan, bisa say hello? Say hello-nya bisa dihidupkan ya audionya ya. Oke, baiklah, masih ditunggu ya. Untuk yang kalah jangan berkecil hati ya, karena masih ada kesempatan minggu selanjutnya. Halo, suaranya masuk nggak? Halo, masuk nih. Halo Bang Kurnia. Halo Bang Kurnia. Halo, hadir. Oke. Masuk ya Bagaimana suaranya? perasaannya Bang setelah menang Bang? Bisa perkenalkan Oh, iya. dari mana asal Abang? Oke, kenalin nama aku Kurniawan Audesya, bisa Kopai. Aku dari ISP Semarang. Terus apa ya? Perasaannya terharu sih. Aduh, terenyuh banget sih. Alhamdulillah akhirnya menang juga. Ya alhamdulillah ya. Mengalahkan yang kemarin ya. Siapa kemarin? Viko ya. Wah, luar biasa sekali hari ini. Pembahasan kita juga hari ini luar biasa dengan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mungkin itu saja ya, Bang Kurnia. Terima kasih ya. Oh iya, makasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya itu ada sesi foto ya untuk mempersingkat waktu karena sebentar lagi azan. Masih ada banyak pertemuan nih yang kalah. Kuisnya cepat kilat itulah yang serunya ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita sesi foto dan admin operator. Teman-teman boleh hidupkan kameranya ya, karena kita akan sesi foto. Dan mohon Bang Faras untuk ketersediaannya ya. Kita foto bareng Bang Faras. Ayo tuh para peserta hidupkan kameranya ya. Masih ditunggu. Ayo teman-teman yang lain. Absen ambil di panitia ya. Panitia absen. Apakah sudah siap absennya? Oke, masih ditunggu untuk on kameranya. Oke, baiklah kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Baiklah. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Oke. Bagaimana operator? Apakah sudah cukup? Atau kau masih mau foto lagi? Oke, sudah ya. Baiklah. Mungkin baiklah, untuk absennya silakan diisi ya. Linknya akan di-share oleh panitia. Dan terima kasih untuk Bang Faras ya waktunya dan ketersediaannya.
sangat bermanfaat sekali untuk hari ini dan terkupas tuntas dari lanjutan minggu kemarin. Mungkin minggu selanjutnya akan lebih terkupas tuntas ya. Dan semoga hari ini sangat bermanfaat. Untuk para peserta jangan lupa join minggu selanjutnya ya. Karena setiap harinya akan menambah wawasan kita. Untuk menutup hari ini, ada baiknya kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya mohon maaf bila ada tutur kata yang mohon salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu selanjutnya ya. Terima kasih untuk para peserta dan terima kasih untuk Bang Faras ya. Ya, terima kasih juga YSP Palembang sudah mengundang saya juga. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, Bang. Baik, terima kasih. Sehat-sehat juga ya semuanya. Mantap hari ini, Bang. Makasih ya, Bang. Terima kasih. Mantap, terima kasih Bang Faras, Kak Eva. Ya, jangan lupa juga semua. di-follow ya IG YSP Palembang, YSP Jakarta sama itu IG-nya Bang Faras juga ya. Hari ini sekalian pertemuan 3 dan 4 ya digabung. Yes, yang mau live juga silakan live. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak hari ini ya. Jangan lupa untuk bergabung minggu selanjutnya.